Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Bayen Imagination, mata lokal menjangkau nasional. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa tentunya menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan tentunya independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basrasa, Wali Kota Bontang, ingin menyampaikan dalam suasana yang penuh bahagia ini di bulan suci Ramadan. Selamat hari ulang tahun atau hari jadi Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga Tribun Kaltim ke depan semakin maju, semakin sukses, dan semakin dicintai di masyarakat Kalimantan Timur. Harapan saya, Tribun Kaltim tetap menyajikan berita-berita yang informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga keberadaan Tribun Kaltim ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan edukasi, mencerdaskan, dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hidup Tribun Kaltim, jaya, sukses selalu. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Junarsih Mas, Bupati Bra, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, dan senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, dan objektif, serta independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Epek Kiapan, Bupati Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Haji Hamdam, pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, mengucapkan Dirgahayu Tribun Kaltim yang ke-19 tahun. Semoga Tribun Kaltim terus menjadi mitra pemerintah, menyampaikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat, sehingga Tribun Kaltim tetap mendapat hati masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi yang ke-19 tahun 2022 kepada Tribun Kaltim. Semoga Tribun Kaltim semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga, IKN Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mengucapkan selamat Hari Jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau nasional. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, mengucapkan selamat Hari Jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa tentunya menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan tentunya independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basrase, Wali Kota Kota, ingin menyampaikan dalam suasana yang penuh bahagia ini di bulan suci Ramadan. Selamat Hari Ulang Tahun atau Hari Jadi Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga Tribun Kaltim ke depan semakin maju, semakin sukses, dan semakin dicintai di masyarakat Kalimantan Timur. Harapan saya, Tribun Kaltim tetap menyajikan berita-berita yang informatif, aktual, objektif,
dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga keberadaan Tribun Kaltim ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan edukasi, mencerdaskan, dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hidup Tribun Kaltim, jaya, sukses selalu. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Junarsih Mas, Bupati Berau, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, dan senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, dan objektif, serta independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Efek Yapan, Bupati Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Senior Haji Hamdam, pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, mengucapkan Dirgahayu Tribun Kaltim yang ke-19 tahun. Semoga Tribun Kaltim terus menjadi mitra pemerintah, menyampaikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat, sehingga Tribun Kaltim tetap mendapat hati masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat hari jadi yang ke-19 tahun 2022 kepada Tribun Kaltim. Semoga Tribun Kaltim semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga, IKN Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin webinar pada hari ini. Dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan segera memulai acara ini. Untuk itu kami mohon Anda dapat mematuhi tata tertib ruang virtual ini dengan memperhatikan mikrofon Anda tetap berada dalam kondisi mute dan juga mengisi form presensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau nasional. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa tentunya menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan tentunya independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basrasa, Wali Kota Bontang, ingin menyampaikan dalam suasana yang penuh bahagia ini di bulan suci Ramadan. Selamat hari ulang tahun atau hari jadi Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga Tribun Kaltim ke depan semakin maju, semakin sukses, dan semakin dicintai di masyarakat Kalimantan Timur. Harapan saya, Tribun Kaltim tetap menyajikan berita-berita yang informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara, mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga keberadaan Tribun Kaltim ini memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan edukasi, mencerdaskan, dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hidup Tribun Kaltim, jaya, sukses selalu. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Junarsih Mas, Bupati Berau, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, dan senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, dan objektif, serta independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Efek Yapan, Bupati Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Haji Hamdan, pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, mengucapkan Dirgahayu Tribun Kaltim yang ke-19 tahun. Semoga Tribun Kaltim terus menjadi mitra pemerintah, menyampaikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat, sehingga Tribun Kaltim tetap mendapat hati masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman, MSI, Bupati Kutai Timur. Dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat hari jadi yang ke-19 tahun 2022 kepada Tribun Kaltim. Semoga Tribun Kaltim semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination, mata lokal menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga, IKN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Aristiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-19 Tribun Kaltim. Semoga makin sukses, semakin jaya, semakin eksis, dan semakin berguna bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, serta senantiasa menjadi media yang memajukan berita-berita informatif, aktual, objektif, dan independen. Selamat ulang tahun ke-19 Tribun Kaltim. Selamat ulang tahun yang ke-19 untuk Tribun Kaltim. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, yang aktual, yang objektif, dan tentu saja independen. 19 tahun Tribun Kaltim, Beyond Imagination, mata lokal yang menjangkau Indonesia. Aku lokal, aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Tribuners dan seluruh peserta yang telah bergabung. Senang sekali pada hari ini, Rabu 20 April 2022, saya Bella Evangelista dapat menemani Anda dalam acara puncak rangkaian hari ulang tahun ke-19 Tribun Kaltim. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para tamu kehormatan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Dr. HC Insinyur Haji Suharso Monoarfa, yang pada kesempatan ini Tribuners diwakili oleh Pelaksana Tugas Direktur Regional 2 Bappenas, Bapak Muhammad Rudo ST MPP PhD. Selamat datang juga kepada Gubernur Lemhanas RI, Bapak Andi Wijayanto SOS MSC, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur,
Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI, Bupati Kutai Kartanegara Bapak Dr. Andes Edi Damansyah MSI, yang pada saat ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkap Kutai Kartanegara. Selamat datang juga kami ucapkan kepada PLT Bupati Praja Pasir Utara Bapak Insinyur Haji Hamdam Pongrewa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Dr. Haja Muskami Hetifah Syaifuddin MPP, anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Dr. Haji Irwan SIP MP, Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, Vice President Network Service Management Area Pamasuka Telkomsel Bapak Andreas Indra, CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, dan yang kami banggakan tentunya General Manager Business Tribun Network, Editor in Chief Tribun Network, News Manager, Online Manager, serta Manager Tribun Networks di seluruh Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mitra kerja kami yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk PT Mitra Murni Perkasa, PT Braukol, PT Kideko Jaya Agung, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Pegadaian Bank Kaltintara, PT Telkomsel, Alfamidi, Bank Syariah Indonesia, Ibu Hetifah, PT PO Kalimantan Timur, PT Pertamina Patra Niaga, PT Astra Agrolestari Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Transkonjaya Tbk, dan PT Samakery Indah. Dan Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Tahun Tribun Kaltim hadir di bumi etam dengan spirit menjadi media yang independen dan kredibel. Seiring perjalanan waktu dan perubahan zaman, Tribun Kaltim terus mengembangkan diri, bahkan berada di luar imajinasi para pendiri. Tribun Kaltim kini bermetamorfosis menjadi media dengan multi platform. Kini produk-produk Tribun Kaltim bisa dinikmati semua warga dunia, namun tetap membawa spirit awal ketika pertama kali didirikan. Kami juga hadir dan menyaksikan bagaimana Kalimantan Timur terus berkembang dari waktu ke waktu, termasuk saat Kalimantan Timur ditunjuk menjadi ibu kota negara yang baru, mengusung spirit yang sama dengan penunjukan ibu kota negara baru. Di ulang tahunnya yang ke-19 tahun, Tribun Kaltim menggelar webinar nasional dengan tema Spirit Nusantara. Acara ini juga dirangkai dengan penganugerahan Tribun Kaltim Award pada kepala daerah
yang dianggap berprestasi dan berinovasi dalam program kerjanya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya akan mengundang dengan hormat CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dahlan, kami persilahkan. Sekali lagi kepada Bapak Dahlan Dahi kami persilahkan untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segera lihat Ibu Dr. Heti Faidis. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dahlan, sehat. Sehat Bu. Terima kasih sudah join. Tentu terima kasih juga kepada para hadirin semua, peserta webinar, Pak Gubernur, Bapak-Bapak Bupati, Ibu Bupati di Kalimantan Timur, Bapak-Bapak dan Ibu pembicara untuk webinar dalam rangka ulang tahun Tribun Kaltim. Terima kasih semua. Tribun Kaltim sudah 19 tahun dan ini adalah tribun yang pertama. Jadi ini sangat historikal lah bagi tribun ya, bahwa tribun sudah lahir dengan Serambi Indonesia di Aceh lebih dari 20 tahun ya. Tapi merek tribun itu pertama kali di Kaltim dan itu menandai 19 tahun tribun di Indonesia ya. Lalu ini juga menarik sekali karena berbarengan dengan Kalimantan Timur atau Penajam ya sebagai ibu kota negara. Jadi ini juga menjadi sangat historikal. Saya sama Mas Ade, pemimpin redaksi Tribun Kaltim, sudah ke kilometer 0 ya untuk melihat langsung bagaimana persiapan pembangunan IKN ini. Dan saya berdiskusi dengan beliau dan inilah yang menjadi pada webinar ini. Apa dampak IKN bagi banyak hal? Bagi kita pelaku bisnis. Jadi misalnya kita di media ya, pelaku bisnis. Mulai berpikir kalau kita misalnya membuat kantor di sana, letaknya di mana ya? Kita udah mulai berpikir ke sana. Apakah bisa di area itu dengan cara apa? Membeli atau menyewa? Atau kalau kita di luar area itu di daerah mana? Dengan cara apa membeli atau menyewa? Itu pertanyaan yang sangat praktikal. Saya rasa teman-teman di swasta ya seperti Telkomsel atau teman-teman di bank ya, teman-teman BUMN juga saya rasa punya pertanyaan yang sama. Pertanyaan berikutnya adalah level orang yang akan kita letakkan di IKN itu. Kalau sekarang kita di Tribun Kaltim itu levelnya adalah media regional, lokal. Sedangkan kantor pusat kita di Jakarta sehingga para pimpinannya pun ada di Jakarta sekarang, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya IKN itu ada di Kalimantan, apakah para pemimpin tribun pun harus pindah ke IKN? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat praktikal gitu ya. Dan tentu kita bertanya juga, kalau misalnya Pak Presiden ada di sana, Ibu Hetifah dan para anggota DPR juga bersidang di sana, Pak Kapolri di sana, Pak Panglima TNI di sana, kalau gitu wartawan yang meliput pun mestinya levelnya nasional. Jadi bayangkan hanya dalam jarak dari Balikpapan kantor kita kemudian ke IKN sekitar 1,5 jam atau 2 jam, kita akan punya 2 tim wartawan di mana satu mengcover Kalimantan Timur seperti tugas mereka saat ini,
Dan satu tim akan bekerja mengcover IKN dan seluruh aktivitas di dalamnya untuk pembaca di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia. Itu Bapak dan Ibu pertanyaan-pertanyaan yang sangat praktikal, dan saya berharap pembicara yang sangat kompeten ya dalam ini bisa membantu verifikasi, menjelaskan. Kami sebagai media tentu berharap membantu mensosialisasikan agar seluruh pemangku kepentingan mengenai IKN bisa memahami dan bisa bersiap-siap untuk menuju Indonesia yang lebih bagus sesuai cita-cita dasar daripada IKN. Poin yang kedua adalah ini tentu gebrakan yang besar, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajem, gitu ya. Dan kita lihat beberapa model. Kalau itu adanya di Putrajaya di Kuala Lumpur, itu sekitar 2 jam dari Kuala Lumpur, sehingga kantor medianya masih ada di ya, sebagian pegawai karena berkenaan jam. Di Jakarta ke Balikpapan itu kan penerbangan yang cukup panjang ya, dan itu tidak bisa diakses lewat jalan darat, sehingga mungkin dari sisi pemukiman pegawainya pun juga akan berbeda. Itu juga yang kami pikirkan mengenai bagaimana rencana kami terkait dengan IKN. Lalu saya rasa juga ini penting sekali ya, kita melihat bahwa para pimpinan di Kalimantan Timur, ya, bapak-bapak pimpinan di Kalimantan Timur itu sebenarnya punya prestasi yang levelnya sebenarnya nasional. Jadi kalau kita lihatin selama ini teman-teman pimpinan bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan di Kaltim sebenarnya melihat diri mereka sebagai bukan cuma pemimpin Kaltim, tapi pemimpin yang bertarung atau berprestasi di level nasional. Kalimantan Timur adalah nomor 3 nasional untuk indeks kemerdekaan pers, ya kan? Atau nomor 3 nasional untuk indeks demokrasi. Nah, itu artinya kan Kaltim itu tidak sekedar lokal, tapi memang melihat dirinya secara nasional gitu ya. Atau misalnya kita bisa lihat Berau meraih predikat sebagai model desa perempuan dan ramah anak nasional 5 tahun berturut-turut. Itu saya luar biasa itu. Bagaimana pimpinan-pimpinan di Kaltim melihat dirinya secara nasional. Gitu. Kutai Kertanegara satu dari kota kreatif nasional. Nah, bagaimana itu kita meletakkan Kaltim dalam konteks persepsi para pemimpinnya yang selalu melihat dirinya bukan sebagai pemimpin lokal, tapi sebagai pemimpin nasional. Dan bagaimana dampak IKN bagi Kalimantan Timur? Bagaimana dampak IKN bagi kota-kota di Kalimantan Timur? Nah, itu 2 topik besar ya. Jadi tentang IKN-nya, lalu tentang bagaimana memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemimpin di Kalimantan Timur untuk meneguhkan apa yang bapak-bapak dan ibu pimpinan di Kalimantan Timur sudah lakukan melebihi panggilan tugasnya. Saya rasa itulah mengantar saya untuk merayakan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Tribun Kaltim yang ke-19. Dan dengan demikian saya membuka acara awarding Tribun Kaltim dan webinar Ibu Kota Negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan membantu kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat ulang tahun Tribun Kaltim, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-19 Tribun Kalimantan Timur. Semoga di usia yang relatif muda ini, Tribun Kalimantan Timur dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi di seluruh kabupaten kota dan seluruh masyarakat se-Kalimantan Timur. Saya berharap Tribun Kaltim terus menjadi spirit baru di bumi etam Kalimantan Timur dan menjadi koran terdepan dalam menyebarkan berita yang informatif, edukatif, aktual, dan objektif kepada seluruh masyarakat dan rakyat Kalimantan Timur. Maju terus Tribun Kaltim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Harun. Saya Haji Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, mengucapkan. Saya Basrasa, Wali Kota Bontang, ingin menyampaikan dalam suasana yang penuh bahagia ini, selamat ulang tahun Tribun Kaltim yang ke-19. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin eksis, serta senantiasa menjadi media yang menyajikan berita-berita informatif, sehingga Tribun Kaltim tetap mendapat hati masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Tribun Kaltim 19 tahun, Beyond Imagination. Aku lokal. Aku bangga. aku lokal, Aku bangga. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dahlan Dahi, Bapak Gubernur, serta para Bupati Kalimantan Timur atas ucapannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, para hadirin, inilah saatnya kita akan menyaksikan penganugerahan Tribun Kaltim Award kepada para kepala daerah di Kalimantan Timur yang telah memberikan kontribusi dan juga inovasinya terhadap daerahnya masing-masing. Selamat menyaksikan. Dalam rangka HUT ke-19 Tribun Kaltim Beyond Imagination, Tribun Kaltim dengan bangga mempersembahkan Tribun Kaltim Awards Aku Lokal, Aku Bangga. Ajang penghargaan ini diberikan bagi sejumlah kepala daerah di Kalimantan Timur atas dedikasi, kontribusi, dan karya yang telah ditorehkan. Untuk kategori pertama, kepala daerah paling inovatif dalam keterbukaan publik diberikan kepada Gubernur Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Isran Nur, MSI. Selanjutnya, kepala daerah paling inovatif dalam pemberdayaan masyarakat diberikan kepada Wali Kota Samarinda Dr. Haji Andi Harun, SD, SH, MSI. Kategori ketiga, kepala daerah paling inovatif dalam bidang lingkungan diberikan kepada Wali Kota Balikpapan Haji Rahman Masud, SE, FE. Kategori kepala daerah paling inovatif dalam pemberdayaan UMKM diberikan kepada Wali Kota Bontang Basri Rasi, SIP. Masuk ke kategori kepala daerah paling inovatif dalam pengembangan ekonomi kreatif jatuh kepada Bupati Kutai Kartanegara Dr. Andes Edi Damansyah, MSI. Kategori selanjutnya, kepala daerah paling inovatif dalam program pemberdayaan anak dan perempuan diberikan kepada Bupati Berau Haja Sri Juniarsi, Mas MPD. Kategori kepala daerah paling inovatif dalam pelayanan kesehatan diberikan kepada Bupati Kutai Barat FX Yaman, SH. Kategori kepala daerah paling inovatif dalam pengembangan Smart City jatuh kepada Bupati Kutai Timur Dr. Andes Haji
Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan G. SH. Kategori selanjutnya, Kepala Daerah paling inovatif dalam pengembangan pariwisata diberikan kepada Bupati Pasir, Dr. Fahmi Padli. Dan terakhir, kategori paling inovatif dalam bidang pendidikan diberikan kepada Pelaksana Tugas Bupati Penajam Pasir Utara, Insinyur Haji Hamdan Pongrewa. Bapak Ibu hadirin, Tribun Kaltim Award 2022 adalah penganugerahan tahunan yang diberikan oleh Tribun Kaltim kepada mereka yang dianggap telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di tahun 2022 ini. Di mana pada tahun ini Bapak Ibu Tribun Kaltim mengambil tema Inovasi Kepala Daerah di Kalimantan Timur di masa pandemi COVID-19. Dan inilah tadi para penerima penghargaan Tribun Kaltim Award 2022. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima penghargaan tersebut. Dan Bapak Ibu hadirin, sekarang sampailah kita ke acara yang telah ditunggu-tunggu, yaitu webinar nasional dalam rangka Ibu Kota Negara Baru dengan tema Spirit Nusantara. Kami akan mengundang sekaligus memperkenalkan pada Anda News Director Tribun News Bapak Feby Mahendra Putra yang akan menjadi moderator dalam webinar nasional Ibu Kota Negara Baru dengan tema Spirit Nusantara. Tribun Kaltim menggelar webinar nasional dengan tema Spirit Nusantara. Webinar ini menampilkan sejumlah narasumber, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Dr. Insinyur Haji Suharso Manoarfa, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto Esos MSc, Gubernur Kalimantan Timur Dr. Insinyur Haji Isranur MSI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dr. Insinyur Hetipah Syaipudian MPP, Anggota Komisi 5 DPR RI Dr. Haji Irwan SIP MP, Bupati Kutai Kartanegara Dr. Andes Edi Damansyah MSI, Pelaksana Tugas Bupati Penajam Pasir Utara Insinyur Haji Hamdan Pongrewa, Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, Vice President Network Service Management Area Pamasuka Telkomsel Andreas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Merupakan sebuah kebahagiaan buat saya untuk bisa menjadi moderator dalam acara yang sangat luar biasa ini, bertajuk Spirit Nusantara Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Namun sebelum saya melanjutkan acara ini, saya ingin menyampaikan sejumlah pantun untuk menghangatkan ruang virtual kita, terutama di dalam menyambut Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Negara jiran namanya Malaysia. Saat buka puasa menyantap kolak, wilayah Kaltim bakal jadi Ibu Kota Indonesia. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Berlayar jauh hingga negeri Kelantan, rame-rame menumpang kapal pesiar. Pindah ibu kota negara bukan guyonan.
perlu tenaga dan biaya yang luar biasa besar. Berkemah di tengah hutan belantara, hati-hati ada ular berbisa yang melata. Ibu kota negara namanya Nusantara, berharap tidak seruat kota Jakarta. Itulah pantun untuk menyemarakkan suasana pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Muhammad Rudo, pelaksana tugas Direktur Regional 2 Bappenas. Selamat pagi Pak Rudo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Luar biasa, terima kasih sudah hadir mewakili Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Pak Suharto Monoarfa. Pak, kita semua sudah tahu bahwa pemerintah bersama DPR telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022 yang lalu menyangkut IKN. Bapak bisa jelaskan Pak progresnya sekarang, apalagi setelah pemerintah dalam hal ini Presiden juga sudah menunjuk Kepala Otorita IKN beserta Wakil Kepala Otorita IKN yaitu Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu. Kami persilakan Pak untuk menyampaikan progres report hingga pada hari ini. Baik Bapak moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun dahulu Pak kepada Tribun Kaltim yang ke-19. Mudah-mudahan makin berjaya ke depannya. Dan kami mengucapkan salam juga untuk Bapak Ibu narasumber dan Bapak Pimret, Pak Dahlan, Bu Hetifah, Bapak Gubernur Lemhanas, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota. Terima kasih Pak. Memang kami izin untuk melaporkan juga kepada Bapak Ibu menyampaikan informasi bahwa Undang-Undang 3 tahun 2022 memang sudah diterbitkan tadi seperti disampaikan oleh Bapak. Kemudian Ketua dan Wakil dari otorita juga sudah dilantik oleh Bapak Presiden. Saat ini kami di Bappenas tentu bersama-sama dengan otorita dan juga kementerian lembaga sedang membahas secara intensif Pak, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diselesaikan 6 peraturan pelaksana yang sangat penting sebagai amanat dari undang-undang ini. Kalau kami boleh menyebutkan secara detail, ini ada terkait dengan pendanaan dan pengelolaan anggaran, itu bentuknya RPP, peraturan pemerintah. Kemudian ada RPP yang mengatur kewenangan khusus apa yang diberikan kepada Ibu Kota Nusantara ini, termasuk otoritanya, sehingga berbeda begitu ya. Ada ruang yang fleksibel, yang lincah gitu, bisa diberikan kewenangan-kewenangan khusus pada otorita ini. Kemudian kita juga menyusun Perpres mengenai otorita Ibu Kota Nusantara dan perincian dari rencana induk sehingga jelas gitu arah dan strategi untuk melaksanakan pemindahan, pembangunan dan pengembangannya ini nanti bisa dilakukan secara detail dan komprehensif. Kemudian juga ada peraturan Presiden mengenai rencana tata ruang, kawasan strategi nasional, dan RPPres pengelolaan tanah dan pengelolaan pertanahan. Dan mudah-mudahan ini bisa segera diterbitkan Pak dalam bulan-bulan ini untuk menjadi panduan tentu bagi otorita dan bagi kementerian lembaga kita semua dalam merealisasikan visi ide besar mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara ini. Jadi sampai saat ini itu yang dilakukan, tentunya tidak akan berhenti di situ. Nanti setelah otorita ini diharapkan bisa segera berjalan merealisasikan rencana-rencana yang sudah ditetapkan di dalam rencana induk yang sudah kita susun bersama-sama. Demikian Bapak. Baik, Pak Rudo bisa dijelaskan juga barangkali Pak bahwa memang kepala dan wakil kepala otorita sudah dilantik oleh Presiden, namun struktur organisasi di otorita ini kan belum terbentuk Pak. Ini bagaimana reportnya Pak? Apakah juga nanti kru atau squad dari otorita ini diambilkan juga dari Bappenas Pak? Baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak ya.
terkait dengan otorita. Memang ketua dan wakil ketua saat ini sudah dilantik, tapi seperti kami sampaikan tadi, ada satu regulasi yang sebenarnya kita tunggu juga Pak, mengenai Perpres otorita, begitu, yang mengatur mengenai kelembagaannya sendiri Pak, mengenai kelembagaan, mengenai nature daripada otorita ini, dan tentunya kita berharap lembaga otorita ini menjadi lembaga yang bersifat agile Pak, jadi lincah gitu ya. Bersifat lincah, kemudian berkarakteristik jejaring tim kerja, sehingga proses pelaksanaannya itu nanti diharapkan tidak berjalan cepat Pak, tidak terlalu birokratis gitu ya, yang butuh waktu cukup lama, dan juga nantinya diisi oleh profesional-profesional, baik nanti dari dari ASN, baik dari ASN maupun nanti profesional yang bekerja sama dengan lembaga otorita ini. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan apakah isinya diitukan oleh Bappenas begitu, ya tentu tidak Pak, tidak semua gitu ya. Tidak semua, dan mungkin ada yang profesional dari Bappenas juga mungkin begitu Pak, tetapi memang tidak dikhususkan. Kemudian kami juga memiliki ide gitu di dalam ini, rancangan dari Perpres ini kemungkinan bahwa beberapanya akan diisi oleh deputi-deputi, jadi ada sekretarisnya Pak, nanti ada ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, dan ada unit kerja yang mengatur hukum dan kepatuhan. Di sini ada beberapa chief, atau mungkin dalam bahasa kita gunakan adalah deputi apa ya, deputi. Ada penataan ruang, ada perencanaan pembangunan, kemudian investasi pendanaan, yang semuanya tetapinya sifatnya jejaring Pak, tidak birokrasi, sehingga bisa bekerja sama antara satu tim lah, istilahnya satu tim dengan tim lainnya secara cepat, karena ini untuk melaksanakan pembangunan pengembangan otorita ini kita tidak bisa berjalan dengan hal yang biasa, harus atau bisnis as usual, harus ada terobosan, termasuk kewenangannya, termasuk kelincahan dari organisasi otorita ini. Demikian Bapak. Ya, baik Pak. Pak, apakah benar bahwa untuk tahap pertama ini fokus atau prioritas pembangunan di IKN itu adalah di zona 1A Pak? 1A itu konon yang saya tahu merupakan wilayah meliputi istana dan seluruh lembaga pendukungnya Pak, yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang diatur begitu Pak ya di dalam peraturan, khususnya di dalam rincian Renduk, bahwa terdapat beberapa tahapan di dalam pembangunan IKN ini. Jadi tahap pertama adalah kita sebut pemindahan awal, begitu Pak. Nah, pemindahan awal ini akan dilakukan di tahun 2022 sampai 2024. Memang pada tahap ini kita fokus untuk pembangunan infrastruktur dasar, misalnya infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan agar pembangunan, pengembangan dari kawasan ini bisa berjalan dengan baik dan sudah bisa melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ya, termasuk kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, dan juga kegiatan aktivitas sosial. Jadi itu misalnya air, energi, listrik, dan sebagainya itu menjadi target utama. Kemudian memang tadi disampaikan sarana-sarana utama atau essential force-nya, Istana Kepresidenan, pembangunan perumahan di KIPP juga menjadi fokus. Termasuk adalah pemindahan ASN tahap awal Pak. Jadi beberapa ASN gitu ya yang memang sudah diatur dalam pengaturan gitu, pemindahan yang rencananya akan dilakukan melalui 5 klaster atau 5 tahapan itu sudah mulai dilakukan. Dan inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas Pak. Jadi kita memang berencana membangun 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung ya, termasuk pembangunan pendidikan abad 21 dan kemudian juga pembangunan smart city dan sebagainya, itu difokuskan di tahap awal. Di tahap selanjutnya nanti tentunya kita akan 2025-2034 kita akan mengembangkan sektor-sektor perekonomian ekonomi prioritas Pak. Jadi nanti mungkin dikembangkan lagi ke area yang lebih besar, ke 56.000 dan tentunya ke 256.000 tersebut.
dengan mengembangkan fase kota berikutnya. Yang menarik adalah yang di tahun 2035, 2045 tahapan selanjutnya, Pak. Bagaimana kita mengkaitkannya dengan konsep Tri-City. Jadi IKN ini, Ibu Kota Nusantara, tidak akan bergerak atau dibangun sendiri, tapi bagaimana mengaitkan dengan kota-kota existing yang sudah ada saat ini. Ada Balikpapan, kemudian ada Samarinda, ada daerah mitra lainnya, daerah sekitarnya. Nah, ini menjadi satu kesatuan gitu. Jadi ini akan memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan di dalam kota. Nah, ini termasuk bagaimana kita mengembangkan dan mendorong nanti tentunya pusat-pusat inovasi. Jadi diharapkan nanti sumber daya manusianya itu bisa dihasilkan di wilayah IKN sendiri. Dan tentunya di bagian akhir sebagai visi kita gitu ya, di tahun 2045 dan selanjutnya, kita berharap ini menjadi kota yang terdepan, Pak. Jadi benar-benar kota berkelas dunia untuk semua, dengan menjadi mungkin 10 besar lah untuk kota yang layak dan sangat layak untuk ditinggali. Termasuk kita mengharapkan adanya pencapaian net zero karbon pada tahapan ini. Begitu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan gitu. Jadi memang ada tahapannya. Untuk tahapan pertama kita fokus kepada energi, mohon maaf, untuk pelayanan dasar dan pembangunan sarana prasarana utama seperti kantor presiden dan sebagainya. Ya, luar biasa Pak ya, ini adalah proses yang panjang sekali untuk memindahkan suatu ibu kota. Dan ini pertanyaan terakhir nih, sebelum saya pindah ke narasumber lain, tapi kami berharap Pak Rudo bisa tetap bertahan di ruang virtual ini supaya diskusi kita bisa makin gayeng Pak. Bagaimana nasib para investor ya Pak? Karena bagaimanapun pemindahan ibu kota dan pembangunan ibu kota tidak mungkin hanya dibiayai oleh uang negara dari APBN, tetapi juga perlu mengundang mitra terutama para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Apakah Pak Rudo juga bisa mengelaborasi ini, siapa kira-kira investor yang punya komitmen untuk membantu negeri ini untuk mendukung sarana dan prasarana di IKN, Pak Rudo? Baik Bapak, terima kasih. Memang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa anggaran APBN tetap akan ada, begitu ya Pak ya, di dalam pembangunan IKN ini. Tetapi tentu ini tidak cukup begitu ya. Tentu kita butuh kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak atau pemangku kepentingan lainnya, termasuk dunia usaha seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari mekanismenya, ada KPBU, kemudian kerjasama investasi dengan badan usaha, bahkan kita juga membuka dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional. Pendanaan kreatif Pak, termasuk nanti ada crowdfunding, dana filantropi, kemudian beberapa dukungan-dukungan terhadap hal ini. Nah, kalau ditanya sebenarnya terbuka sekali Pak bagi dunia usaha, baik di Provinsi Kaltim, di wilayah Kalimantan maupun di wilayah Indonesia lainnya, bahkan untuk pihak internasional untuk bergabung. Nah, kalau kira-kira siapa yang akan bergabung sebenarnya terbuka Pak, tapi kami juga berkesempatan menghadiri beberapa kegiatan Pak. Misalnya kemarin kami diminta mewakili Bapak Menteri juga untuk hadir pada acara Inkindo misalnya Pak. Apa namanya, Ikatan Konsultan Indonesia, dan mereka juga sangat tertarik nih salah satunya untuk bergabung. Atau kira-kira apa sih yang bisa kami kontribusikan? Kemudian ditanya, saya dari Jawa Tengah, dari Semarang, bisa nggak saya ikut bergabung juga? Saya bukan orang Kaltim gitu, dan ini tetap bisa gitu, tetap terbuka. Bahkan kami kemarin juga melihat misalnya di dalam fora internasional, di dalam Dubai Expo begitu Pak ya, beberapa pelaku-pelaku mitra atau pemangku kepentingan dunia usaha, baik yang berdomisili di Indonesia, di Uni Emirat Arab maupun di negara lainnya, itu juga tertarik untuk bergabung. Jadi ini masih terbuka sepanjang nanti mereka melakukan sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pelaksana dan sejalan dengan rencana induk dan KPI yang kita jaga Pak, Key Performance Indicators. Jadi ada 8 prinsip dan 24 Key Performance Indicators, dan itu harus sesuai dengan support dan kolaborasi yang akan dilakukan dengan badan otorita nantinya. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Rudo atas penjelasannya yang luar biasa, dan tentu nanti kita akan berdiskusi lebih panjang lagi dengan para narasumber yang lain, karena kita sadar bahwa
pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur itu memicu pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, dan seterusnya. Dan pembicara berikutnya, narasumber berikutnya seharusnya Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isranur, tapi karena beliau ada acara musrenbang, maka tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua supaya berharap agar acara ini berjalan secara lancar. Dan sebelum kita menginjak kepada pembicara berikutnya, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Dulu saya petani perkebunan karet, kami cari kira-kira tanaman tubang sari yang bagus, yang kira-kira bisa ditanam di sela-sela karet. Ternyata kami temukan kopi. Tapi waktu kami menanam awalnya, waktu itu belum ada keterampilan sama sekali tentang masalah kopi. Sampai akhirnya PHKT hadir, memberikan bimbingan kepada kami petani kopi. Dari berbagai pelatihan tersebut, sehingga kami bisa mengolah kopi yang baik dan benar. Kopi yang ditanam oleh kelompok tani Kampung Kopi Luwak Desa Perangat Baru, jenis kopinya adalah Liberica. Memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan petani. Terima kasih kepada pihak PHKT yang telah bersinergi dengan pemerintah. Mudah-mudahan ini untuk mendongkrak ekonominya ke depan. Saya yakin apabila kopi ini dikelola dengan cara yang baik dan benar, akan mendatangkan kesejahteraan bagi para petani. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti acara ini dan bertahan di ruang virtual kita. Harusnya juga Pak Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto hadir di ruang virtual kita, namun mendadak beliau dipanggil Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, sehingga tidak bisa hadir secara langsung, dan beliau menitipkan salam kepada kita semua. Dan selanjutnya saya ingin menyapa pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Insinyur Hamdan Pungrewa. Assalamualaikum Pak Hamdan. Assalamualaikum Pak Hamdan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Alhamdulillah, puji syukurlah hadir di dalam ruang virtual kita. Pak Hamdan, seperti kita ketahui bersama bahwa IKN, salah satu bagian IKN masuk ke wilayah Penajam Pasir Utara. Pak Hamdan bisa menceritakan kepada kita semua, Pak, apa kontribusi dan apa peran dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait dengan IKN ini, Pak. Kami persilakan, Pak Hamdan. Ya, baik, Pak Febri. Mohon maaf kalau saya salah, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Zoom meeting pada pagi yang berbahagia ini, Ibu Hetipa, saya lihat ada ya. Pak Rudo. Selamat pagi Pak Rudo. Sudah beberapa kali kita sering diskusi, Pak, ya. Waalaikumsalam Bapak, sehat-sehat Pak PLT Bupati. Sehat Pak Rudo, sehat. Pak, ada juga Kanda Mas Jaya, saya lihat Pak Rektor, Kanda Rektor.
Pak Gubernur mungkin berhalangan ya, dan peserta Zoom meeting yang sama Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, ingin kami sampaikan bahwa kami ya warga Penajam Pasir Utara secara khusus tentu melihat pemindahan ikan ini adalah sebagai berkah bagi rakyat dan pemerintah Kabupaten. Halo. Lanjut Pak. Halo, apa? Ya. Jadi saya ulangi bahwa bagi kami warga Penajam Pasir Utara, pemindahan ikan ini adalah berkah. Maka menjadi kewajiban kami untuk memberikan dukungan untuk suksesnya pemindahan IKN ini. Perlu kami sampaikan bahwa Penajam Pasir Utara yang akan menjadi IKN itu cuma 1/3 dari wilayah. Jadi kami akan tetap menjadi Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga tentu ada juga harapan dari kami dan masyarakat kami agar nanti proses atau tahapan sebentar Pak, kurang. Iya Pak, santai Pak, santai, nggak ada masalah. Ini karena jaringan. Apa ini? Aduh. Ya mohon maaf Bapak, saya mohon maaf karena sistem kita ini belum menunjang. Iya Pak. Ya, untuk. Moga-moga nanti kalau IKN jadi sudah. saya ulangi Pak. Ya. Kan Pak. Ya, bahwa kami dan seluruh warga masyarakat Penajam Pasir Utara ya, saya mohon maaf ini Pak, apa gangguan. Oke Pak, nanti kita akan lewati sejenak. Nanti Bapak akan kita undang kembali, mungkin akan diperbaiki jaringannya dulu. Nanti kita akan sapa Bapak di setelah pembicara berikutnya ya Pak, supaya kita lebih lancar. Setuju ya Pak ya? Iya Pak, tolong ini kayaknya kurang halo. Ya Pak. Bisa kok, bisa. Iya, persoalannya Pak, saya sudah mantul, sudah terlalu jauh. Halo. Ya, Pak. Masih sudah termonitor kok Pak. Oke. Ya. Panitia bisa dibantu. Ya. Atau hilangkan aja mic-nya sini. Halo. Panitia bisa dibantu Pak Bupati. Halo. Ya Pak, lanjut Pak. Ya. Oke Pak, bisa didengar Pak? Halo. Oke, lanjut Pak. Halo. Ya, lanjut Bapak. Ya. Bapak tidak bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Ya, baik Pak, bisa saya lanjut Pak? Lanjut. Aduh. Tidak bisa juga kita tidak ada interaksi sama sekali. Lanjut Bapak. Saya bisa mendengarkan suara Bapak. Panitia, para panitia di Balikpapan,
bisa menghubungi Pak Bupati Penajam Pasir Utara bahwa kita masih bisa mendengar suara beliau. Ya, halo. Ya, Bapak. Ya, baik Pak, saya coba ya. Jadi saya ulang kembali Pak bahwa bagi kami masyarakat dan pemerintah Penajam Pasir Utara tidak ada alasan untuk tidak mendukung seluruh tahapan persiapan pemindahan IKN ini. Ya. Cuma kami juga berharap bahwa seluruh tahapan baik penyusunan regulasi turunan dari Undang-Undang IKN ini sudah dapat mengakomodasi kepentingan, ya, keinginan dan harapan warga kami yang akan menjadi interland dari IKN ini nantinya, sehingga tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antara nanti apa yang akan dibangun di IKN dengan apa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang notabene dulu adalah pemberi sepertiga dari wilayah yang akan jadi IKN itu dengan 2/3 yang akan tetap menjadi provinsi Kalimantan Timur. Kan sangat ironis sekali kalau nanti di IKN yang dulunya adalah wilayah kami dengan infrastruktur yang berbasis teknologi yang serba canggih, sementara kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara tetap dengan persoalan-persoalan urusan jalan-jalan yang berlumpur sehingga menyulitkan masyarakat kami mengangkut hasil-hasil produksinya, menyulitkan masyarakat kami untuk melakukan interaksi karena sarana dan prasarana dasar yang masih sangat minim. Contoh saja misalnya salah satunya kebutuhan air bersih. Masyarakat Penajam Pasir Utara sekarang ini yang mendapatkan cakupan layanan air bersih itu baru sekitar 28%. Sehingga ya ini bagian-bagian dan masih banyak lagi yang lain sesungguhnya yang kami harapkan bahwa ini juga harus mendapat perhatian untuk menjadi kajian-kajian dalam proses pemindahan ikan ini secara menyeluruh. Mungkin itu Pak dari kami. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kami, masyarakat kami dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk tidak memberikan dukungan penuh kepada pemindahan IKN ini ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Barangkali ini Pak yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita pada pagi ini. Mohon maaf karena ternyata dukungan sistem yang ada di kami ini belum dapat mendukung dengan baik, sehingga agak sedikit mengganggu proses tahapan diskusi kita pada pagi hari ini. Demikian Pak, mohon maaf. Silakan. Terima kasih Pak Hamdan, luar biasa. Meskipun ada sedikit gangguan teknis, tapi pesannya sudah dapat kami tangkap. Kita tangkap semua bahwa harapannya adalah supaya pembangunan IKN memperhatikan juga wilayah hinterland, dalam hal ini adalah wilayah Penajam Pasir Utara, sehingga tidak terjadi gap antara IKN dengan Penajam Pasir Utara. Nah, sebagai dicontohkan oleh Pak Bupati tadi, di warga Penajam Pasir Utara yang mendapatkan layanan air bersih baru 28%. Dan selanjutnya Pak Bupati, kita akan menginjak kepada Bupati Kutai Kartanegara Pak Edi Damansyah, tapi karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, beliau diwakili oleh Pak Wiono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kutai Kartanegara. Pak Wiono, assalamualaikum.
Wiono, suaranya masih belum bisa keluar, Pak. Mesti mute karena ini. Halo Pak Wiono. Panggil si siapa? Pak Wiono, Assalamualaikum. Apakah panitia bisa membantu Pak Wiono supaya suaranya bisa kita dengarkan bersama? Panitia di Balikpapan. Pak Wiono, Assalamualaikum. Bisa cek vokal, Pak? Baik. Suaranya masih belum kami bisa dengar. Untuk sementara, sembari Pak Wiono menyiapkan suaranya dan zoom-nya, kita saksikan video yang berikut ini. Pupuk Kaltim adalah produsen urea terbesar di Indonesia. Kami memiliki pabrik urea, amonia, dan fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan produk pupuk berkualitas SNI. Pupuk Kaltim siap menjadi pemain global dengan mengedepankan inovasi untuk menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk Kaltim, future is ours. Kamu tim mana nih? Nabung emas atau cicil emas? Kalau aku lebih suka cicil emas, karena aku suka megang fisik emas. Makanya aku jadi hashtag tim cicil emas. Tinggal buka aplikasi Pegadaian Digital, klik bagian cicil emas, dan pilih cicil emas batangan. Kamu bisa memilih brand logam mulia sesuai kebutuhanmu. Ada 4 pilihan dengan keunggulan yang berbeda-beda. Besaran dan jangka waktunya bisa kamu pilih sesuai kemampuan. Mudah bukan? Beli emas bisa sambil rebahan. Wah iya, mulai sekarang aku mau jadi hashtag tim cicil emas juga nih. Apakah sudah bisa tersambung dengan kami? Halo, mohon izin. Ya, Pak Wiono, selamat siang. Ya, selamat siang. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, mendengar, Pak. Oke. Pak Wiono, bisa diungkapkan kepada kita semua peran dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah, sebagian wilayah Kutai Kartanegara, Pak. Silakan, Pak. Baik, Pak. Mohon izin kami share bahan dulu, Pak, ya. Silakan, silakan. Mohon informasi bisa dikelihatan, Bapak Ibu sekalian. Sudah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga bisa bertemu dan berkumpul tempat ini dalam rangka webinar nasional terkait dengan pemindahan IKN dengan tema Spirit Nusantara. Dalam kesempatan ini kami mohon menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati tidak bisa hadir langsung karena beliau ada tugas yang tidak bisa diwakilkan sehingga menugaskan kepada kami, dan salam beliau untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Pak Bupati Penajam Pasir Utara, ada Bu Hetipah. Selamat pagi Bu Hetipah.
Pagi Pak Wiono. Pak Rudo, dari Bappenas, kemudian juga Bapak pimpinan Tribun beserta jajarannya, kemudian juga para hadirin narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang pertama ini izinkan kami dulu untuk menyampaikan ucapan selamat Pak kepada Tribun Kaltim yang telah berulang tahun ke 19 tahun. Ini usia sudah menginjak agak remaja, mudah-mudahan semakin jaya untuk Tribun Kaltim. Mohon izin kami sedikit menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pemindahan di IKN ini. Dan di sini kami buat judul dengan Kutai Kartanegara menuju Kota Nusantara, di mana temanya dengan spirit Nusantara. Ada beberapa outline. Yang pertama ini pengertian spirit Nusantara, kemudian Kota IKN dan permasalahannya, kemudian kesiapan KUKAR dan IKN, dan kesimpulan. Kita ke pengertian Nusantara. Jika kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, spirit itu dapat dikatakan dengan kata semangat. Kemudian Nusantara itu adalah Nusantara itu kepulauan Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu ditegaskan bahwa ibu kota negara berdasarkan ibu kota negara itu bernama Nusantara. Selanjutnya disebut dengan ibu kota negara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, kemudian setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara dan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian kita lihat bahwa di pasal 2 ini ibu kota Nusantara itu memiliki visi sebagai kota dunia yang dibangun dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, kemudian menjadi simbol identitas nasional yang mempresentasikan keberagaman. Selanjutnya di pasal 3, di sini disebutkan bahwa IKN itu berdasarkan ketuhanan, kemudian pengayoman, kemanusiaan, kenusantaraan, ketunggal-ikaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum, kemudian keseimbangan dan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Kemudian di ayat 2-nya, pembangunan IKN itu dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, kemudian konektivitas dan kota cerdas. Nah, ini semua adalah spirit yang diharapkan daripada adanya keberadaan IKN. Sehingga ini harapannya yang menjadi asas, kemudian juga berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar ini, mudah-mudahan dengan pindahnya IKN, ini Kabupaten Kutai Kartanegara, ini kita seiring sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati PPU tadi, bahwa ini kita kondisi saat ini itu sangat tertinggal. Bisa kita lihat di sini, di dalam data Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa posisi Kutai Kartanegara potret makronya IKN kita 74,06, kemudian tingkat kemiskinan kita 7, kemudian tingkat pengangguran kita 5,6, kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita 2,61 dan PDRB per kapita kita 241, kemudian indeks Gini rasio itu 0,28, kemudian indeks kualitas lingkungan hidup itu 73. Nah, ini harapan posisi ini relatif masih jauh. Nah, kita kendati pun untuk kemiskinan kita berada di bawah nasional, tetapi kondisi di lapangan ini masih belum menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara ini berada pada posisi yang sejahtera. Nah, spiritnya itu diharapkan nanti menjadi untuk ibu kota negara sebagai simbol negara, kemudian modern dan berstandar internasional, kemudian smart green, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian pendorong pemerintahan ekonomi di kawasan timur. Nah, ini menurut kami gapnya masih cukup jauh gitu. Harapan lahirnya IKN, kondisi IKN dengan kondisi yang sekarang
itu bisa dilihat dari kesenjangan infrastruktur dasar. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Kota Kartanegara, sebagian disampaikan oleh Pak Bupati tadi, itu kita masih banyak akses jalan yang belum menghubungkan antar kecamatan. Jadi kita masih sulit untuk bisa sampai ke kecamatan di ujung-ujung kecamatan. Ini belum semuanya terhubung dengan infrastruktur dasar yang baik. Termasuk juga kualitas pendidikan, termasuk juga kesenjangan ekonomi. Nah, bisa kita informasikan untuk kondisi saat ini misalnya, sebagai contoh bahwa terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Nah, di Kota Kartanegara ini boleh dikatakan hidup di sekitar hutan sawit, tetapi kita sendiri kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. Ini bisa menjadi salah satu indikasi gambaran bahwa posisi kita ini sangat jauh sekali. Oleh karena itu kita harapkan bahwa dengan adanya keberadaan Ibu Kota Negara baru ini bisa mengurangi gap itu untuk mencapai ibu kota yang lebih baik. Dapat kami informasikan bahwa untuk Kabupaten Kota Kartanegara, ini luasnya sekitar 27.000, kemudian dengan jumlah penduduk saat ini itu sekitar 741.000. Yang informasi kita dapat bahwa di KN nanti itu ada 1,5 juta. Nah tentunya ini lebih banyak lagi daripada penduduk Kabupaten Kota Kartanegara. Kemudian ini sebagai gambaran umum juga indikator makro Kota Kartanegara yang tadi sudah kita sampaikan, IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks Gini. Nah, kemudian di sini kita lihat kondisi Kabupaten Kota Kartanegara. IPM Kabupaten Kota Kartanegara tahun 2021 itu posisinya kita masih berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di ranking 6 untuk kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Kita berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Kita juga berada di bawah Samarinda, Balikpapan, Bontang, termasuk juga Kabupaten Berau. Ini sebagai gambaran daripada kondisi kualitas pembangunan di Kabupaten Kota Kartanegara. Kemudian jika berbicara terkait dengan IPM, itu salah satu indikatornya terkait dengan umur harapan hidup. Nah, jika kita lihat di data ini, posisi Kabupaten Kota Kartanegara itu pada posisi 72 tahun. Jadi kita berada pada posisi 1, 2, 3, 4 dari bawah. Jadi termasuk relatif yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Menunjukkan bahwa kualitas harapan hidup kita ini masih belum tinggi sebagaimana rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian juga indikator lainnya ini berkenaan dengan rata-rata lama sekolah. Jadi rata-rata lama sekolah kita di Kabupaten Kota Kartanegara pada posisi 9,23. Ini artinya apa? Artinya bahwa Kabupaten Kota Kartanegara sebagian besar ini masih lulusan SMP. Nah, ini yang terjadi di Kota Kartanegara. Artinya kita punya gap yang sangat jauh. Oleh karena itu ini tentunya menjadi perhatian nanti ketika ada IKN, harapannya ini ada percepatan bagaimana meningkatkan kualitas SDM ini khususnya berkenaan dengan pendidikan. Nah, kemudian di sini pengeluaran per kapita. Nah, untuk pengeluaran per kapita ini Kabupaten Kota Kartanegara 15.048. Nah, kita berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 7 di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian kalau angka kemiskinan, di angka kemiskinan ini kita juga masih cukup tinggi, itu 7,99, artinya masih di atas dari provinsi. Provinsi itu 6,54. Jadi yang relatif bagus itu memang kabupaten kota termasuk Berau untuk kabupatennya. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kota Kartanegara ini memang masih banyak yang cukup miskin. Nah, kemudian tingkat pengangguran demikian pula bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Kota Kartanegara ini juga relatif cukup besar. Termasuk juga jumlah penduduk angkatan kerja, nah itu terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Ini sebagai gambaran kondisi SDM di Kota Kartanegara. Nah, kemudian ini bisa kita lihat juga tenaga kerja menurut pendidikan. Jadi sebagian besar tenaga kerja kita itu adalah lulusan SD, kemudian SMP, kemudian
SMA dan perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya hanya 9,4, SMP-nya 11,4. Sebagian besar itu 24 untuk SMP dan 54 untuk SD. Ini menunjukkan bahwa kondisi SDM kita ini masih sangat tertinggal jauh. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya IKN nanti ini kita berharap ada percepatan bagaimana kualitas pendidikan di Kota Kartanegara ini bisa semakin baik. Nah, untuk gini rasio alhamdulillah di Kota Kartanegara kendati pun tadi kemiskinan juga cukup banyak, ini kami melihat bahwa posisinya relatif kesenjangannya tidak terlalu tinggi dibanding kabupaten kota lain. Kemudian ini laju pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk laju pertumbuhan ekonomi bisa digambarkan kondisi seperti ini bahwa untuk 2021 ini baru naik 2,61. Kemarin di 2020 akibat pandemi COVID-19 ini kita mengalami penurunan yang cukup tajam, itu sampai minus 4,21. Nah, kemudian ini PDRB per kapita sudah kita sampaikan tadi. Nah, kemudian sebagai gambaran umum terkait dengan derajat otonomi fiskal untuk Kabupaten Kota Kartanegara ini bisa kita lihat bahwa APBD kita ini dari tahun 2016 sampai 2020 ini posisinya antara 4 sampai 5. Yang dimana dari sisi pendapatan asli daerahnya itu kita cukup kecil. Bisa kita lihat bahwa di 2020 ini kita hanya 4,21. Artinya apa? Bahwa ketergantungan kita terhadap pendapatan dari dana bagi hasil ini sangat tinggi sekali. Sehingga memang kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal ini. Oleh karena itu kita berharap ke depan terkait dengan penerimaan daerah ini bisa ditingkatkan dengan lebih maksimal lagi. Jika kita lihat dengan ada ini, karena memang di dalam Undang-Undang 28 tentang pajak retribusi daerah itu menunjukkan bahwa sumber-sumber pajak dan retribusi untuk kabupaten itu sangat kecil potensinya di kabupaten. Oleh karena itu mungkin perlu juga melakukan revisi terhadap undang-undang itu agar kiranya potensi yang ada di kabupaten ini dibedakan dengan yang ada di kota. Kemudian ini perkembangan pendapatan belanja, kita lihat saja. Nah, kemudian kalau dari sisi ekonomi sebenarnya di Kutar ini relatif sangat bagus. Jadi PDRB Kabupaten Kota Kartanegara itu yang di Provinsi Kalimantan Timur ini yang tertinggi, yaitu sebesar 149,06 triliun. Jika kita lihat dengan APBD kita sebesar 4 triliun tadi, itu tidak kurang lebih sekitar 2,68 miliar, 2,68%. Artinya dari kontribusi terhadap pendapatan ini kita hanya kembali untuk pembangunan itu hanya sebesar 2,68%. Nah, jika kita lihat secara nasional untuk provinsi ini juga cukup besar. Jadi Provinsi Kalimantan Timur posisi kontribusi PDRB-nya ini pada ranking secara nasional. Tapi kita lihat bahwa kesenjangan yang ada di Kalimantan Timur ini relatif masih cukup tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kondisi jalan di Kabupaten PPU itu tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Kota Kartanegara. Nah, kemudian harapannya, spiritnya kan untuk menjadi ibu kota negara yang the best on earth ini, the best on earth, yaitu dengan simbol identitas, dengan berstandar internasional, kemudian smart green, ini sangat tinggi sekali. Maksud kami bahwa kesenjangan itu relatif sangat jauh dengan kondisi kita yang saat ini. Ini ibu kota negara. Kemudian dapat kami informasikan bahwa untuk Kabupaten Kota Kartanegara itu ada untuk IKN ini ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir Penajam Utara dan Kabupaten Kota Kartanegara dinilai 256.000 hektar dengan kawasan inti 6.671 dan kawasan ibu kota negaranya sendiri 56. Jadi ini bagiannya ada 4 kecamatan untuk di Kota Kartanegara, ini Lokulu, Lojaran, kemudian Muara Jawa dan Semboja. Nah, ini untuk desa-desa dan kelurahannya yang masuk ke dalam IKN. Nah, kemudian di sini permasalahan. Jika kita lihat struktur perekonomian nasional, ini bisa kita lihat bahwa dominasi Jawa dan Sumatera ini cukup tinggi.
Kalimantan itu hanya 8,32. Artinya perekonomian ini beredarnya hanya di 2 pulau besar ini. Oleh karena itu, menurut hemat kami, tadi juga Pak Bupati menyampaikan bahwa kita sangat mendukung itu, karena gapnya ini sangat jauh. Dengan adanya pemindahan IKN ini, kita harapkan wilayah tengah dan wilayah timur ini distribusinya itu bisa sedikit merata, gitu, sehingga gapnya tidak terlalu jauh. Jika kita tambahkan Jawa dengan Sumatera, itu sudah pada posisi 78, atau hampir 80% itu berada di 2 pulau ini. Sementara pulau-pulau lainnya itu sangat kecil sekali kondisi ekonominya. Nah, hanya saja ketika berbicara tentang Kalimantan, ini untuk Kalimantan Timur kita relatif yang tertinggi dibanding Kalimantan lainnya. Nah, ini tadi kami sebutkan bahwa permasalahan yang ada saat ini kesenjangan infrastruktur dasar. Kita ketahui bahwa kami di saat ini ada daerah-daerah kami yang belum terhubungkan dengan jalan darat yang sangat bagus. Ini menjadi persoalan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa ketersediaan air bersih kita, listrik, dan jaringan telekomunikasi ini juga menjadi permasalahan. Artinya untuk pemenuhan SKM sendiri kita belum terpenuhi. Oleh karena itu ini yang nanti mungkin menjadi perhatian utama ketika kemudian posisi IKN itu berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita sampaikan terkait dengan kesenjangan kualitas SDM, bahwa rata-rata lama sekolah kita masih pada 9, artinya 9,23, artinya masih bagian besar lulusan SMP. Kemudian di tempat kita sendiri perguruan tinggi itu hanya 3. Tapi yang cukup besar itu hanya 1, yaitu Unikarta. Yang selebihnya ini cukup kecil, sehingga untuk meningkatkan SDM ini juga sangat sulit. Demikian juga dengan tenaga kerja, bahwa rata-rata sebagian besar tenaga kerja kita ini lulusan SMP. Kemudian permasalahan lainnya kesenjangan ekonomi. Itu tadi kami sampaikan bahwa di kita di sini ini hanya pada posisi bahan mentah. Jadi hilirisasinya itu di Jawa semua, kemungkinan juga ada di Sumatera. Akibatnya kita sangat tergantung dengan perekonomian dari luar daerah, karena kita sangat terbatas hilirisasinya. Kita tidak punya pelabuhan yang bagus, kita tidak punya TPI dan infrastruktur lainnya. Termasuk juga keterbatasan anggaran. Dengan luas wilayah yang cukup besar ini anggaran kita ini nggak cukup untuk membangun infrastruktur, termasuk juga SDM di Kutai Kartanegara. Kemudian satu hal lagi dapat kami informasikan dalam forum ini, mudah-mudahan ini salah apa yang kami sampaikan ini, bahwa di regulasi yang ada, termasuk undang-undang dan rencana PP serta perpresnya itu, bahwa yang ada itu adalah rencana induk IKN. Jadi yang dibuat itu rencana induk IKN. Sementara rencana induk wilayah sekitar IKN itu tidak ada. Nah, kami ini agak menyulitkan bagi Kutai Kartanegara. Maksudnya ketika kemudian Kutai Kartanegara ini tidak masuk dalam rencana induk wilayah IKN, jangan sampai nanti kemudian kita semakin jauh. Contoh misalnya untuk akses jalan. Saat ini ketika kita mau ke IKN, mau ke PPU, ke pusat sana, itu hanya satu akses jalannya lewat Tenggarong, Lokulu, Lojanan, nanti Bukit Suharto, dan ke Sepaku, ke PPU. Nah, kita sudah mengusulkan itu aksesnya lewat Jonggon. Nah, harapannya ini bisa memperpendek jarak. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya berharap bahwa akses-akses yang baru yang memperpendek jarak itu masuk ke dalam rencana induk wilayah IKN. Jadi ketika membangun IKN ini, wilayah sekitar IKN ini juga bisa ikut berkembang. Jangan sampai nanti IKN-nya dibangun dengan high-tech yang cukup tinggi, wilayah di sekitar IKN-nya tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau kesiapan KUKAR sendiri, ini bisa dilihat dari visi misi kepala daerah yang tertuang dalam Perda nomor 6 2001 tentang RPJMD 2021-2026. Ini misinya. Itu visinya mewujudkan Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Kemudian dengan ada 5 misi, memantapkan birokrasi, meningkatkan pembangunan SDM, kemudian memperkuat pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Yang ini merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada yang coba dijawab melalui
visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Nah, ini dengan 23 program dedikasi. Nah, upaya Kutar untuk persiapkan diri, ini kita juga sudah menyusun dokumen master plan pembangunan kawasan pertanian. Yang selama ini kita membangun pertanian itu parsial, kita coba sekarang dengan membentuk kawasan-kawasan. Ada 6 kawasan yang sudah kita bentuk, kemudian juga mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian juga infrastruktur penunjang ekonomi, kemudian juga terkait dengan pendidikan. Nah, saat ini kita telah menghibahkan lahan sekitar 250 hektar untuk pembangunan SPN. Nah, saat ini posisi SPN ini sudah pendidikannya tidak di Balikpapan lagi, tetapi di Kutar. Nah, harapannya masyarakat Kutai Kartanegara ini nanti bisa ikut di sini, termasuk juga ISDI. Nah, ISDI ini salah satunya juga perjuangan dari Ibu Hetipah ini. Beberapa waktu yang lalu kita sampaikan ke beliau, alhamdulillah Bu Hetipah melalui Kementerian Pendidikan ini sudah melanjutkan dan kita hibahkan beberapa waktu yang lalu bersama Pak Bupati di Jakarta. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ujung tombak juga dalam peningkatan kualitas SDM. Termasuk juga kita sudah menghibahkan Kementerian Tenaga Kerja itu untuk membangun BLK. Nah, termasuk juga hibah kepada PGRI membangun kampus di Kabupaten Kutai Kartanegara. Termasuk juga kita menyiapkan 37.000 sampai 40.000 hektar untuk mendukung food estate. Termasuk juga mengusulkan pembangunan industri pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Karena ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kalau ini kesiapan infrastruktur, mungkin nanti bisa kami share di forum ini. Nah, kesimpulannya ini, bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan antara wilayah di Indonesia. Kita lihat tadi distribusi ekonominya itu di wilayah tengah dan timur ini sangat kecil sekali, dominasi oleh Jawa dan Sumatera. Kemudian yang kedua, IKN ini menjadi harapan baru sebenarnya. Oleh karena itu, ini kenapa sampaikan Pak Bupati tadi bahwa kita sangat senang sekali dengan adanya IKN ini, karena kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa ini tidak terpusat di Jawa dan di Sumatera. Kita berharap ini bisa lebih adil, lebih merata, yang ini menjadi spirit kita semua sebenarnya untuk mewujudkan spirit Nusantara tadi. Nah, kemudian terkait tadi di regulasi, ini belum menunjukkan integrasi di wilayah sekitar IKN. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa tertuang agar kemudian disusun juga rencana induk sekitar wilayah IKN. Sehingga ketika membangun IKN, akses jalan yang menuju IKN itu juga dibangun. Jangan sampai nanti kemudian ketika kita IKN sudah ada pembangunan, kita hanya menonton karena aksesnya hanya satu lewat Balikpapan tadi. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam forum ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita bersama. Untuk kemudian kita berharap bahwa posisi Kabupaten Kutai Kartanegara, posisi PPU itu nanti tidak menjadi penonton pada saat IKN ini dibangun. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wiono yang sudah menyampaikan secara luar biasa mengenai posisi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya ingin menyapa Pak Rudo dulu. Pak Rudo masih bersama dengan kita di ruang virtual ini, Pak? Siap, Bapak. Masih, Bapak. Pak, bisa dielaborasi tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara maupun dari Pak Wiono dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Berharap supaya pembangunan IKN ini juga memperhatikan hinterland atau wilayah greater supaya tidak terjadi gap atau disparitas yang cukup tinggi, Pak. Bagaimana Pak ini mengelaborasi ini, Pak? Ya, Bapak, terima kasih Pak PLT Bupati, Bapak Wiono ya dari Kutai Kartanegara dan Bapak Ibu yang kami hormati. Ya Pak, seperti yang juga disampaikan di beberapa konsultasi publik ya yang dilakukan oleh Bappenas maupun dilakukan DPR, bagaimana tidak terjadi kesenjangan begitu antara pembangunan ibu kota yang
diharapkan nanti menggapai visi-visi begitu ya, istilahnya gemerlap dengan pembangunan daerah mitra, daerah penyangga ataupun daerah sekitarnya. Di dalam rincian peraturan yang kita susun, Pak, memang ada beberapa pengaturan mengenai kerjasama begitu ya, yang dapat dilakukan oleh otorita dengan daerah mitra, daerah sekitarnya maupun dengan daerah lainnya dalam rangka mendorong begitu pembangunan klaster ekonomi maupun klaster pendukung yang diharapkan ada di wilayah IKN. Tentunya beberapa catatan dari Bapak Ibu ini juga kami akan coba pikirkan di dalam rencana kerja pemerintah, bagaimana dorongan-dorongan yang dilakukan oleh kementerian lembaga tentunya itu bisa gitu ya, memberikan perhatian lebih gitu, dukungan terhadap pembangunan wilayah mitra maupun daerah sekitarnya, khususnya yang berbatasan langsung ya, seperti PPU, kemudian Kutai Kartanegara, dan kemudian wilayah-wilayah lain seperti Balikpapan dan Samarinda, baik melalui anggaran kementerian lembaga maupun nanti melalui dana-dana transfer yang mungkin bisa diberikan perhatian yang lebih begitu ya, mungkin kepada daerah-daerah tersebut. Tapi tidak baik secara regulasi maupun secara dukungan pendanaan, tentunya ini kami pikirkan, Pak. Bahkan kami berpikir untuk membuat semacam master plan begitu ya untuk daerah mitra atau daerah sekitarnya, dan ini masih dalam proses pengkajian dan proses analisa untuk membuat semacam kajian begitu dukungan daerah mitra maupun keterkaitan daerah mitra dengan daerah IKN ini, khususnya di dalam pembangunan ekonomi. Tetapi insentif-insentif fiskal, dana transfer dan KL-nya tentunya sudah menjadi catatan kami, dan kami harapkan nanti bisa menjadi perhatian bagi kementerian lembaga dan menjadi perhatian kami juga di dalam pembangunan daerah mitra. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Rudo, dan kita selanjutnya untuk ke pembicara berikutnya kita akan saksikan lebih dulu tayangan berikut ini. Pupuk Kaltim adalah produsen urea terbesar di Indonesia. Kami memiliki pabrik urea, amonia, dan fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan produk pupuk berkualitas SNI. Pupuk Kaltim siap menjadi pemain global dengan mengedepankan inovasi untuk menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk Kaltim, future is ours. Kamu tim mana nih? Nabung emas atau cicil emas? Kalau aku lebih suka cicil emas, karena aku suka megang fisik emas. Makanya aku jadi hashtag tim cicil emas. Tinggal buka aplikasi Pegadaian Digital, klik bagian cicil emas dan pilih cicil emas batangan. Kamu bisa memilih brand logam mulia sesuai kebutuhanmu. Ada 4 pilihan dengan keunggulan yang berbeda-beda. Besaran dan jangka waktunya bisa kamu pilih sesuai kemampuan. Mudah bukan? Beli emas bisa sambil rebahan. Wah iya, mulai sekarang aku mau jadi hashtag tim cicil emas juga nih. Selanjutnya kita akan menyapa Ibu Hetifah Saifudian
anggota Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bung Febi. Sehat ya? Luar biasa nih hostnya, benar-benar bisa menggali info-info penuh informasi dan kaya sekali. Iya, baik Ibu. Tadi Ibu sudah mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber-narasumber yang sudah menyampaikan materi terlebih dulu. Ibu sebagai wakil rakyat yang ada di Senayan, tentu bisa mengelaborasi, Bu. Mengingat juga tidak semua orang setuju ini. Ibu kota ada yang sudah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan Ibu, bagaimana, apa langkah yang harus dilakukan ke depan ini, terutama sampai tahun 2024, supaya undang-undang IKN ini bisa tereksekusi atau dapat dilakukan di Kalimantan Timur. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Tentunya saya juga tidak ingin ketinggalan, ingin mengucapkan selamat dulu untuk Tribun Kaltim ke-19, dan juga terima kasih nih kepada Bung Dahlan Dahi dan juga Pak Rudo, Pak Hamdam, Pak Wiono, nanti juga mungkin dilengkapi ya sama Pak Mas Jaya dan juga Pak Antias. Apa yang tadi disampaikan tuh sebetulnya sudah memberikan kita satu gambaran yang bagus ya, bahwa niat kita untuk membuat ataupun memindahkan ibu kota negara ini tentunya sangat mulia gitu ya, bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia. Nah, di sini juga ada teman-teman nih dari FEB Unmul yang mungkin sudah sering membahas hal ini gitu ya, bahwa dari sisi ekonomi saja pastinya kita mengalami banyak keuntungan gitu ya, tetapi tentu saja itu tidak cukup ya. Jadi kesiapan dari daerah sendiri untuk memastikan gitu ya bahwa apa yang diprediksi menjadi keuntungan dari pemindahan ibu kota negara ini juga harus betul-betul secara cermat dipersiapkan. Nah, jadi bagi Kaltim sendiri banyak sebetulnya ya peluang ataupun prospek dengan pemindahan ini, bukan hanya sektor ekonomi, tapi yang paling penting menurut saya adalah kesempatan untuk kita mempercepat pembangunan SDM kita. Tadi Pak Wiono sudah menceritakan ya kondisi baik di Kaltim maupun kondisi di kalau di Kaltim mungkin IPM udah relatif bagus ya Pak Mas Jaya, tetapi KUKAR dan PPU gitu ya, walaupun selamat ya kepada PPU sudah mendapatkan award yang terkait dengan pendidikan, dan KUKAR juga mendapatkan award dari sisi ekonomi kreatif gitu ya, tetapi tentu saja next mungkin sebenarnya saya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai paparan deh gitu ya, saya ingin bahwa pembangunan SDM di Kaltim itu, Bung Febi, yang menjadi prioritas gitu ya. Jadi kalau dari sisi persiapan yang tadi Pak Rudo sampaikan ya, misalnya PP, peraturan pemerintahnya gitu ya, terus kemudian kelembagaan dari sisi mungkin otoritas sendiri yang mungkin nanti akan memastikan ya bahwa strukturnya ataupun orang-orang yang ada di dalamnya, penganggarannya bisa betul-betul membuat rencana awal kita bisa terrealisasi. Yang memang ini mundur gara-gara COVID ya, dan sangat terganggu dalam beberapa hal perencanaan pembangunan IKN. Nah, jadi dampak ekonomi dari pemindahan IKN ini tidak mungkin bisa maksimal, Bung Febi, intinya jika tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan teknologi. Nah, itu yang tadi menjadi tema ya dari ulang tahun Tribun Kaltim ini. Yeah. Nah, untuk bisa tadi mendorong inovasi ataupun tadi teknologi ya, tidak mungkin kalau kita mengecampingkan ya aspek-aspek pendidikan dan aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan SDM yang lebih unggul, bukan saja secara nasional, tapi juga kita udah harus menginternasional. Nah, di sinilah mungkin nanti Pak Mas Jaya dan kawan-kawan gitu ya, tadi disampaikan misalnya di KUKAR oke, ada Unikarta gitu ya, tetapi waktu saya ke Muara Jawa, kita menghadiri Musrembang di sana, itu tidak ada perguruan tinggi yang dimana anak-anak muda di sana bisa andalkan. Mereka harus ke Balikpapan atau tadi ya ke
ke Tenggarong gitu ya, yang juga butuh effort tersendiri. Bahkan untuk BLK saja tidak ada. Bahkan ketika saya mau membuat pelatihan non formal informal pendidikan melalui LPK saja, lembaga pelatihan dan kursus, itu tidak tersedia cukup gitu loh Febi. Nah jadi waktu saya ke PPU juga sama, daerah Sepaku saya lihat bagaimana kondisi dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK-nya gitu ya. Memang di PPU sekarang ada beberapa SMK, alhamdulillah kami dukung menjadi SMK pusat keunggulan. Dan itu sangat modern dan bagus ya, tetapi itu perlu waktu dan membangun SDM atau membenahinya tidak bisa cepat. Kalau membangun SDM itu harus membutuhkan waktu, jadi harus direncanakan secara matang dari jauh-jauh hari. Nah, saya kecewanya gitu ya, kalau saya cek gitu ya di dalam program-program anggaran gitu ya, termasuk Satgas Pembangunan IKN, ternyata belum menyediakan Pak Mas Jaya. Ya, ini saya melaporkan hal yang kurang baik ya. Kemudian Pak Rudo bisa membantu kami mengklirkan masalah ini gitu. Kesan saya pembangunan itu masih difokuskan kepada pembangunan fisik, tetapi tidak ada misalnya pembangunan untuk membenahi sekolah-sekolah ya, bahkan banyak yang toiletnya di daerah seputaran kilometer radius berapa dari IKN titik nol itu gitu yang masih membutuhkan sentuhan. Dan itu harus dibenahi dari sekarang gitu ya, nggak mungkin kan kita menunggu IKN-nya terbangun baru kemudian kita memikirkan wilayah-wilayah sekitarnya, belum bicara Samboja dan sebagainya, sama gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi potensi lapangan kerja yang terbuka di Kaltim dengan pindahnya ibu kota baru, misalnya di sisi pariwisata ya, di Kukar kan banyak potensinya, tapi kita juga nggak punya cukup misalnya politeknik atau SMK pariwisata yang ada di seputaran daerah ibu kota Nusantara ini gitu ya. Banyak potensi-potensi ekonomi kreatifnya gitu ya, tetapi tadi gitu ya, saya pikir itulah Bung Febi salah satu kunci. Saya kira teman-teman di sini, terutama teman-teman dari perguruan tinggi yang paling mengetahui, kepala-kepala daerah juga yang paling mengetahui potensi dan juga kebutuhan maupun kendalanya. Terima kasih tadi dengan informasi yang begitu terbuka dan apa adanya, mengemukakan bahwa kita masih punya satu tantangan yang sangat besar untuk memastikan masyarakat Kaltim akan menjadi tuan di tanah atau nyonya ya, tuan rumah, nyonya rumah di tanahnya sendiri. Dan saya kira kuncinya adalah bagaimana kita seluruh stakeholder harus bisa bergandeng tangan mengawalnya, Bung Febi. Gitu, mau memastikan bahwa saya setuju perlu ada semacam mungkin roadmap terkait dengan mungkin perencanaan bukan hanya di kawasan IKN ya yang inti, tetapi juga daerah-daerah sekitarnya. Mungkin sementara seperti itu dulu. Febi. Halo, ya. Ibu bisa mendengarkan suara saya? Terima kasih, Bu. Ya, Ibu tadi juga menyoroti wilayah-wilayah hinterland yang masih belum bagus. Bu, sebenarnya menurut Ibu, pembangunan wilayah hinterland termasuk untuk SDM ini tanggung jawab siapa, Bu, sebenarnya, Bu? Pemerintah pusat kah? Atau pemerintah daerah? Atau siapa ini, Bu? Saya kalau memang dalam kaitannya dengan IKN, tentu tadi pemerintah pusat juga harus gitu ya, harus ikut serta gitu dan bertanggung jawab bahwa pembangunan kawasan IKN ini bukan menciptakan kesenjangan baru gitu. Tetapi pemerintah daerah sendiri gitu ya, khususnya dari skala provinsi Kalimantan Timur, yang saya lihat juga sekarang belum solid ya suatu perencanaan kawasan yang terkait dengan antisipasi adanya ibu kota Nusantara ini. Nah, sebenarnya hari ini kan sedang musrenbang ya gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan musrenbang yang ada di seputaran IKN itu masih sepertinya business as usual gitu. Jadi tidak ada misalnya dikonekkan gitu ya dengan misalnya fungsi Kukar akan mengambil apa, misalnya Muara Jawa akan menjadi daerah penghasil energi ataupun memproduksi katakanlah mensuplai bahan makanan gitu kan, berarti kan sektor pertaniannya, berarti nanti mungkin SMK di bidang pertaniannya atau apa gitu. Jadi semua itu harus matang direncanakan sejak awal sekarang. Nah jadi kalau tidak pemerintah Kaltim juga nanti tidak mempersiapkan
daerah-daerah, kabupaten, kota kan harus mensupport juga. Tentu kabupatennya itu sendiri juga harus menyadari hal ini. Ya, Bu Hetifah, ini ada satu diskursus yang cukup menarik menurut saya, yaitu pemerintah Pak Presiden Jokowi ini kan hanya sampai tahun 2024. Dan tentu ini Oktober lah begitu. Apa Ibu punya prediksi keyakinan bahwa IKN ini akan diteruskan oleh pemerintah berikutnya, mengingat IKN ini kan tidak masuk di dalam PPHN, karena PPHN sendiri memang belum ada di Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Kalau saya pribadi ya harus optimis ya. Dan karena kita sudah memiliki satu undang-undang. Saya kira adalah satu pengaturan yang juga sangat tinggi. Gitu, sangat sulit untuk kita setback ya. Kalau misalnya undang-undang ini kemudian direvisi ya, atau mungkin ada perpu yang sedemikian rupa gitu ya, karena kita dalam kondisi darurat dan sebagainya, namanya juga keputusan politik, bisa saja berubah. Ya, saya tidak mengingkari bahwa hal itu bisa terjadi. Tetapi sebagai warga Kaltim yang mungkin ada yang tidak setuju karena kekhawatiran tertentu, saya menghimbau gitu ya, kita seharusnya memang lebih solid gitu ya. Lebih solid dalam arti mulai memikirkan bagaimana mempersiapkan diri kita supaya kekhawatiran kita akan dampak negatif dari pemindahan ibu kota Nusantara ini bisa kita hindari. Dan justru kita harus memberikan aura positif gitu ya, bahwa ini akan jadi gitu. Mudah-mudahan ya, kalau saya pribadi sangat yakin gitu ya, walaupun tentu saja kita bisa menerima banyak juga kekhawatiran, tetapi itu sebetulnya bisa kita cari solusinya, dan mudah-mudahan kondisi keuangan negara kita juga membaik gitu ya, pasca COVID mulai pulih sekarang ya, tentu saja itu akan sangat memudahkan, dan kepercayaan dari baik investor maupun juga tadi sumber pembiayaan lain, mengapa tidak gitu, crowdfunding walaupun banyak yang menertawakan atau melecehkan, tapi saya juga punya prinsip bahwa participatory development di dalam ibu kota Nusantara ini bukan sesuatu yang mustahil, dan justru itu yang harus kita dorongkan sehingga semua merasa memiliki dan berkontribusi. Nah, jadi nanti disertai juga dengan tentunya kepemimpinan yang baik ya, dan juga good governance di dalam tata kelolanya gitu. Jadi tidak semata-mata tentu saja kita membangun fisiknya ya, tetapi juga spirit Nusantaranya itu harus muncul. Saya setuju sekali dengan tema kita pada hari ini. Oke, Bu, terima kasih ya Bu Hetifah yang terus optimis bahwa ibu kota negara yang akan berada di Kalimantan Timur ini akan berjalan mulus gitu Bu ya, dan kita harus optimis bahwa ini nanti akan membawa pengaruh baik bagi daerah-daerah hinterland yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Bung Febi kan tadi kasih banyak pantun, saya mau deh sebelum berpamitan. Iya, silakan. Pantun. Boleh Bu, silakan Bu. Pak Mas Jaya juga nih, ada juga Pak Wiono ya semuanya ya. Dan pariwisata Kaltim begitu indah. Mari mampir ke Citra Niaga. SDM Kaltim harus diasah, sambut IKN Gerbang Nusantara. Cakep Bu. Satu saja Bu pantunnya. Enggak nambah satu lagi. Udah mendadak bikinnya. Terima kasih Bu Hetifah. Luar biasa pantunnya, dan sekarang kita akan bergeser kepada Pak Irfan. Pak Irwan adalah anggota DPR RI dari Komisi 5, Dr. Haji Irwan. Kami persilahkan. Para peserta webinar Spirit Nusantara yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa RUU tentang Ibu Kota Negara telah disepakati bersama antara DPR RI dengan pemerintah dan telah disahkan dalam sidang paripurna tanggal 18 Januari 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Terdapat 3 tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan dan pembangunan IKN tentunya menjadi tugas kita bersama dalam rangka mendorong percepatan pemetaan dan peningkatan perekonomian di daerah, terutama di kawasan timur Indonesia. Sehingga pada kesempatan webinar Spirit Nusantara ini saya ingin memberikan 5 catatan untuk menjadi perhatian penting oleh pemerintah. Pertama,
diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat dalam hal ini kawasan Timur Indonesia. Ada 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang harus juga menjadi perhatian yang sama oleh pemerintah, sehingga tidak ada kemudian kesenjangan baru dalam proses pembangunan IKN. Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengelolaan air bersih, sanitasi, juga perumahan. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya, baik di pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antar kota dan wilayah. Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN harus kemudian menjadi smart city, smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model di Asia. 5, yang terakhir, pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN. 5 catatan penting ini harus kemudian menjadi perhatian pemerintah sehingga kita optimis ya, pembangunan IKN ini bisa tuntas tepat waktu sesuai yang jadwal oleh pemerintah, tetapi di sisi lain pembangunan IKN menghadirkan keadilan, kedaulatan baru bagi masyarakat Kaltim yang mana telah ditunjuk sebagai lokasi pemindahan IKN yang baru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Catatan Pak Irwan ini sama dengan Bu Hetifah, dengan pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara maupun Pak Wiono tadi, bahwa pembangunan IKN harus memperhatikan kawasan hinterland, kawasan sekitarnya, karena ini untuk tidak menciptakan gap atau kesenjangan di wilayah itu. Dan kita selanjutnya akan menuju ke narasumber selanjutnya yang tidak kalah luar biasa, namun sebelum itu kita saksikan video atau tayangan yang berikut ini. Ini siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global, bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Saatnya menuju Indonesia yang berkelanjutan.
bersama Mitra Murni Perkasa menciptakan ekosistem energi hijau. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang masih bertahan di ruang virtual kita kali ini. Dan ini semakin gayeng ini ngobrol kita soal IKN. Pak Rudo masih berada di tempat. Terima kasih supaya nanti kita dialog-dialognya lebih mantap lagi. Dan selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak Rektor Universitas Mula Waruran, Bapak Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Mas Edi, selamat siang. Luar biasa. Pak Rektor, tadi Pak Rektor pasti sudah menyimak pembahasan dengan para narasumber sebelumnya, dan semuanya catatannya mirip, Pak Rektor. Barangkali Pak Rektor juga mempunyai catatan yang berbeda atau sama dengan para narasumber terkait dengan rencana pemindahan ibu kota yang sudah menjadi undang-undang dan sudah disahkan menjadi undang-undang bersama DPR dan pemerintah pada Januari 2022 yang lalu. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Mas Pebi sebagai para moderator pada pagi hari ini atau siang ini. Yang kami hormati Bu Hetipah, Wakil Ketua Komisi 9 atau 10 kan, kemudian Pak Bupati PPU yang mewakili Bupati Kukar, Dinda Irwan, anggota DPR, dan tentu secara khusus keluarga besar Tribun Kaltim yang berulang tahun. Selamat ulang tahun yang 19 tahun ini. Terima kasih, dan Pak. para pemirsa yang lain. Menarik memang untuk mendiskusikan ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh narasumber terdahulu, baik Pak Bupati yang mewakili Bupati Kukar, kemudian Bu Hatipah dan Pak Dinda Irwan, bahwa sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bagian dari yang memang menjadi berkah tersendiri secara khusus Kalimantan Timur dan tentu Indonesia Timur, bahkan Indonesia. Ya. Bahwa pemindahan ibu kota adalah kebijakan yang tepat dalam bentuk untuk mempercepat sebaran atau ketimpangan yang selama ini ada sehingga tertutupi oleh keadilan pembangunan dan masyarakat bisa merasakannya semua. Tentu karena temanya sangat menarik, maka saya ingin mencoba dulu beberapa, karena ini yang temanya Tribun adalah spirit, tentu ada dorongan apa sih yang bisa kita bisa mendorong kita untuk berbuat di pemindahan ibu kota negara. Dan sebelumnya ada harapan-harapan barangkali yang ingin saya sampaikan. Pertama, ibu kota Nusantara yang seharusnya tidak hanya sekedar green city, tetapi mengusung konsep forest city atau tropical city. Ciri kota di dalam kawasan hutan, terlebih lembab ini menjadi khususan IKN dengan tanaman pohon endemik Kalimantan Timur. Kalau ini harapan kita, maka Universitas Mula Waruran akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahlinya untuk bisa berperang sehingga ini bisa terwujud. Yang kedua, IKN harus dapat mensejahterakan masyarakat lokal seperti yang dikhawatirkan tadi. Masyarakat, ciri khasan masyarakat lokal tetap harus dijaga, baik budaya maupun kearifan lokalnya. Ini sangat menarik karena pengalaman pemindahan ibu kota atau mungkin ibu kota negara yang ada sekarang di Jakarta, itu masyarakat lokalnya sudah sangat sulit lagi untuk kita temukan yang ada hidup di ibu kota negara. Oleh karena itu, Universitas Mula Waruran akan berperang di sini dalam hal peningkatan SDM, membangun SDM. Sehingga kami punya program Universitas Mula Waruran yaitu pendampingan masyarakat di sekitar dalam hal mengedukasi, sehingga melahirkan yang disebut dan sering kami kampanyekan adalah masyarakat tangguh, desa tangguh, tangguh ekonominya,
tangguh kesehatannya, tangguh IT-nya, tangguh pendidikannya, tangguh dalam hal menghadapi bencana, sehingga semuanya bisa dipersiapkan oleh masyarakat kita, atau kita persiapkan masyarakat untuk bisa menjadi pemain utama dan bisa hidup di kota yang akan dipindahkan menjadi ibu kota negara. Selain itu, IKN harus menjadi kota ramah lingkungan. Saya kira ini menjadi konsepnya yang ideal, dan tentu itu akan sangat, karena dipahami bersama bahwa Kalimantan Timur sumber dayanya, alamnya itu akan pada saatnya nanti akan habis, maka kita memberikan catatan dan harapan bahwa penggunaan sumber energi itu adalah energi terbarukan, misalnya biomasa, solar cell, mikrohidro, atau lainnya yang mungkin dilakukan. Slide berikutnya, IKN harus mempunyai transportasi publik yang nyaman, seperti yang dikeluhkan oleh mewakili Bupati Kukar. Bagaimana nantinya setelah IKN itu dibangun, bagaimana akses dari Tenggarong misalnya. Begitu juga yang oleh pejabat Bupati PPU tadi. Semuanya ini akan menjadi catatan kita bahwa tidak hanya memikirkan pembangunan IKN, tapi aksesibilitas daerah-daerah sekitar ibu kota negara, yaitu PPU, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan seluruh Kalimantan Timur itu harus kita pikirkan untuk kita bangun secara bersamaan. Sebab kalau tidak, ini juga bagian yang akan sedikit akan mengganggu dan ketimpangan itu akan terasa. Padahal sisi manfaat dan tujuan pembangunan adalah masyarakat sekitar merasakan manfaatnya dengan baik. Ini yang penting buat kami juga, khusus untuk perguruan tinggi. Diharapkan tetap memberdayakan dan membangun atau meningkatkan PTN dan PTS yang sudah eksis di Kalimantan Timur dengan mengembangkan pendidikan tinggi bersifat internasional. Diarahkan, diusahakan pada Universitas Pulau Arman. Jangan ada misalnya ingin karena ini sudah ibu kota negara, ada perwakilan-perwakilan atau cabang UI di PPU, ada UGM, ada segala macam. Nggak perlu itu sesungguhnya. Yang ada di Kalimantan Timur, baik itu PTN mau PTS-nya itu yang ditingkatkan. Karena ini sangat-sangat penting untuk dijadikan dasar sehingga bisa potensi sumber daya yang kita miliki, kemudian mempercepat membangun sumber daya manusia di sekitarnya, itu harus ditingkatkan Universitas Pulau Arman menjadi universitas yang ada di ibu kota negara. Sehingga kami sudah berupaya, kami sudah melakukan berbagai pendekatan. Kita punya Tahura di bawah kelolaan Pulau Arman itu sekitar 22 hektar. 22.000 hektar. Alhamdulillah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memberikan kita 10% dari itu, dan bisa dibangun sekitar 100 sampai 200 hektar untuk infrastruktur pembangunan kampus utama Universitas Pulau Arman. Slide berikutnya, kita juga akan membangun ekonomi daerah-daerah penyangga. Saya kira ini kami sependapat dengan Ibu Hetipa tadi dan beberapa yang wakil bupati, bahwa daerah penyangga ini harus fokus untuk mempersiapkan diri. Kira-kira potensi yang dimiliki, dia itu menjadi penyuplai dari ibu kota negara dari aspek mana? Apa mempersiapkan diri untuk pariwisata, apa mempersiapkan diri untuk penyuplai pangan, atau kondisi-kondisi yang dimiliki. Jangan semuanya satu pada satu jenis tertentu. Semuanya dilakukan oleh beberapa kabupaten ini. Tapi kita mengharap ada pengwilayahan komoditas. Misalnya Tenggarong kira-kira dari pertaniannya cukup bagus, dan pariwisatanya dari sisi kesejarahannya itu kita dorong untuk menjadi penyangga ibu kota negara dari sisi aspek itu. Kemudian Balikpapan dari sisi jasa dan kotanya, Samarinda dari sisi jasa dan perkotaannya, semuanya itu akan coba.
Ya, entah kalah pentingnya bahwa akses itu akan kita coba bangun. Dari harapan-harapan itu kita sudah mempersiapkan diri. Untuk Semula Warman itu misalnya salah satu contoh, kita ingin sudah mengajukan sesungguhnya ke Bapak Presiden, bahkan ke Badan Otorita untuk nantinya selain membangun kampus utama di Universitas Warman di sekitar ibu kota negara, kami juga akan membangun rumah sakit internasional. Karena kenapa? Di data yang dari Kementerian Kesehatan bahwa warga negara yang berobat ke luar negeri, secara khusus Malaysia dan Singapura itu luar biasa duit yang dikeluarkan, yaitu sekitar 161 triliun per tahun. Padahal sumber daya kesehatan di di Indonesia termasuk Universitas Warman dengan fakultas kedokterannya yang sudah unggul, sudah akreditasi A, itu saya pikir itu kita sudah usulkan dan kita mengusulkan namanya yaitu Lembah Kesehatan Jokowi. Alhamdulillah ini sudah ditinjau oleh Bappenas kemarin. Bukan Bappenas, Badan Otorita. Pak Bambang dengan wakilnya dan timnya itu ada datang ke Unmul. Bagaimana konsep ini? Mudah-mudahan ini bagian dari kita mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pemain utama dalam membangun IKN sehingga IKN itu betul-betul bisa dirasakan masyarakat secara umum, terlebih khusus masyarakat di sekitar yang ada di Kalimantan Timur, khususnya PPU dan Kutai Kartanegara. Jadi Unmul siap memberikan pendampingan sehingga betul-betul bisa menjadi bagian yang dapat kita rasakan secara bersama. Dan sekedar informasi bahwa kita sudah mengusulkan juga yaitu sehingga peningkatan SDM masyarakat Kalimantan Timur, kita mengusulkan pusat studi kajian ibu kota negara, insya Allah akan menjadi tempatnya masyarakat pemuda-pemuda Kalimantan Timur untuk mengembangkan pengetahuan sehingga bisa berperan di dalam membangun ibu kota negara. Mungkin itu Mas Febi sementara, nanti kita diskusi lagi kalau cukup waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ini yang menarik itu Lembah Kesehatan Jokowi itu gimana Pak itu Pak? Nah, bisa dijelaskan sedikit aja Pak, Lembah Kesehatan Jokowi itu tadi yang di wilayah IKN Pak. Jadi begini, tadi dasarnya adalah bahwa ternyata ada pengeluaran atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh masyarakat kita hanya sekedar berobat ke luar negeri. Oke. Nah, itu satu. Sekitar 161 triliun per tahun. Besar sekali ya Pak Rektor ya. Data, banyak sekali. Data per tahun, data 2021 Menteri Kesehatan. Artinya apa? Peluang ini untuk tidak ke luar negeri berobat, tapi berobat di Indonesia sendiri, ya. Bahkan tidak hanya orang Indonesia, kita memungkinkan untuk orang luar berobat di kita. Pertama, itu kita apa? Kita punya sumber daya kesehatan yang cukup banyak. Para pakar kesehatan kita, lahan untuk membangun rumah sakit internasional kita punya. Saya sampaikan tadi, punya Universitas Warman misalnya, ya 2000 hektar yang ada di sekitar Bukit Soeharto. Yang kedua, selain itu, bahwa lembah kesehatan ini sangat memungkinkan untuk bagian dari kebutuhan ibu kota negara. Jadi jangan sampai membangun fisik kelembagaan, istana negara, kemudian kementerian, kantor kementerian, tapi rumah sakitnya kalau sakit, kalau apa ke Singapura, ke Malaysia, ke Bukit Soeharto saja yang disiapkan oleh Universitas Warman. Seperti itu konsepnya. Luar biasa. Jadi ini adalah upaya membuat rumah sakit internasional berstandar internasional sehingga orang-orang di IKN dan sekitarnya tidak perlu ke luar negeri gitu ya kira-kira Pak Rektor ya. Siap. Ya, moga-moga ini bisa terwujud dengan bagus nantinya. Dan selanjutnya kita akan menginjak kepada narasumber berikutnya ini yang ngurusi soal infrastruktur langit ini, yaitu Vice President Network Service Management Area Pamasuka Telkomsel Bapak Andreas Indra. Assalamualaikum Pak Indra.
Waalaikumsalam Bung Febri. Wah, sangat luar biasa Bung Febri. Iya, Pak Indra, ini tentu pemindahan ibu kota ini bukan hanya memerlukan infrastruktur darat, tetapi juga memerlukan infrastruktur langit ini. Supaya kita ngobrol kayak begini lancar. Tidak seperti di PPU tadi yang sempat nyandet-nyandet karena mungkin nggak tahu ada persoalan teknis apa. Bisa diceritakan kepada kita semua, Pak Andreas Indra, mengenai apa yang akan dilakukan untuk memberikan support kepada IKN, terutama dari Telkomsel, sebagai institusi yang mengurus soal infrastruktur langit ini, Pak Andreas. Silakan, Pak. Iya, baik Bung Febri. Pertama-tama yang terhormat Pak Rudo dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya. Yang terhormat juga Ibu Hetifah dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Bapak Irwan dari Komisi 5 DPR RI, kemudian juga PLT Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Hamdan, dan juga dari Pemerintah Kutai Kartanegara Bapak Wiono, dan juga Bapak Rektor Universitas Mulaparan Pak Mas Syafa. Dan juga tidak lupa juga yang terhormat Pak Dahlan Dhani dan keluarga besar Tribun Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Feby. Jadi bagaimana kalau kita ditanya support kita terhadap pembangunan IKN gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, ucapan dari kita Pak, semua keluarga besar Telkomsel di area 4, selamat ulang tahun buat ke-19 buat Tribun Terima kasih Timur, Pak Andreas. Semoga tetap menjadi media informasi terdepan dan bersama-sama dengan kita membangun bangsa dan negara ini. Amin, amin. Ya, jadi mungkin bisa saya share sedikit bagaimana peran kita menghadapi atau mendukung pembangunan IKN gitu ya. Jadi tentunya kita bersama-sama dengan Telkom Group gitu ya, kita tentunya punya 3 tahap besar gitu ya. Jadi yang pertama penyiapan sarana penunjang gitu ya. Kenapa ini sangat penting? Kita tahu bahwa sebenarnya pembangunan itu pada awalnya seperti disebutkan para narasumber yang terdepan tadi, kita harus membangun sarana penunjangnya terlebih dahulu gitu ya. Baik itu di kota-kota penyangga yang di samping kanan kirinya, ataupun juga sarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sendiri gitu ya, termasuk jalan-jalan, sarana penunjang lainnya seperti makanan dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang memang harus kita siapkan terlebih dulu gitu ya. Jadi memang ini tantangan berat bagi kita gitu ya, di mana pada saat kondisinya memang belum ideal gitu ya, kita harus sudah menyiapkan sarana penunjang supaya memang komunikasi terkait koordinasi pembangunan IKN ini bisa berjalan lancar gitu ya. Tidak bisa kita pungkirin memang kondisinya sampai sekarang kita masih harus bergerak cepat, kejar-kejaran gitu ya. Jadi memang dengan kondisi yang tidak ideal, kita harus mampu menghadirkan sarana komunikasi yang cukup prima bagi semua pihak yang bertekad membawa IKN atau membangun IKN ini lebih cepat lagi gitu ya. Dan berikutnya yang kedua, nanti setelah pembangunan infrastruktur sudah mulai agak rapi gitu ya, kita tentunya juga akan melakukan pembangunan di sarana terkomunikasi di lokasi sendiri, di pusat pemerintahan IKN itu sendiri. Jadi bagaimana kita mendesain suatu layanan yang cukup bagus di daerah itu gitu ya, sesuai dengan service level yang kita diskusikan dengan tim IKN juga, dan juga dengan semua pihak bagaimana layanan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut gitu ya. Tentunya juga selain menggunakan teknologi terdepan, kita juga tidak lupa dengan ramah lingkungan gitu ya. Dan berikutnya setelah semuanya terjadi, tentunya kita tidak tinggal diam gitu ya, kita juga harus tetap monitor, mereview dan melihat mana-mana sisi yang masih kurang dan masih kita butuh improve. Dan tentu akan kita tambahkan lagi bagaimana membuat semuanya itu jadi nyaman. Itu sebetulnya 3 tahap besar yang bisa kita sampaikan terkait pembangunan ini gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita melihat situasi hari ini gitu ya, Bapak Ibu semuanya yang terhormat gitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya gambaran gede di mana ini adalah wilayah IKN sendiri, dan kita lihat
kanan kirinya ini adalah kota-kota penyangga gitu ya, yang tentunya tidak ingin kita lupakan karena memang kita tidak ingin adanya gap antara ibu kota negara dan juga daerah-daerah sekitarnya gitu ya. Jadi tentunya kita terus berusaha mensupport atau memperluas cakupan negara gitu ya. Dari sampai dengan hari ini kita sebetulnya sudah punya hampir 70-an lebih lokasi atau apa namanya dibilangnya jaringan lah di daerah apa namanya Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Kartanegara gitu ya. Dan kemudian dalam tahun 2022 awal ini kita juga akan memperkuat lagi terutama di jalan menuju ke akses IKN itu sendiri Pak Febri gitu ya. Terutama di jalan tol gitu ya. Kita tahu bahwa memang jalan tol dari Samarinda ataupun dari Balikpapan itu memang saat ini adalah sarana utama untuk menuju ke IKN dan kita harapkan itu memang kita harus smooth gitu ya, sehingga koordinasi ataupun segala kebutuhan terkait komunikasi untuk menunjang pembangunan IKN itu bisa lancar semuanya gitu ya. Terus kemudian nanti di tahap 2 dan tahap 3 kita juga akan menambah sekitar apa namanya beberapa BTS lagi gitu ya, dan tentunya tidak sedikit yang kita kucurkan gitu. Hampir tahap 2 atau tahap 3 ada 100-an BTS yang kita kucurkan demi pembangunan ini gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama dengan Telkom Group sudah sepakat bahwa kita ingin mensukseskan segala sarana telekomunikasi di ibu kota negara ini gitu ya. Jadi memang kita sangat fokus untuk pembangunan di daerah IKN ini. Itu cerita apa namanya bagaimana sih sebetulnya kita roadmap kita sampai dengan tahun 2022 nanti gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat apa namanya stage berikutnya gitu ya, jadi kita juga punya mohon maaf, jadi kita menghitungnya juga tadi disampaikan juga ada berapa ASN yang akan pindah ke lokasi KN gitu ya, dan juga total penduduknya ada berapa, itu semua kita hitung sehingga sebetulnya kita juga sudah kalkulasi berapa banyak sih sebetulnya sarana yang dibutuhkan agar semua penduduk atau semua warga yang berada di KN itu bisa lancar menggunakan sarana telekomunikasi. Bapak Ibu semuanya gitu ya, jadi di kawasan inti tentunya tadi telah saya sampaikan di awal bahwa kita juga menggunakan teknologi yang baru gitu ya, ada 5G dan juga ada IoT yang tentunya kita ingin bahwa ibu kota negara baru kita semuanya dengan murni bahwa semuanya bisa menjadi konsep atau kota yang menjadi acuan bagi kota-kota lainnya gitu ya, dengan konsep smart city gitu ya, dengan konsep ramah lingkungan, dengan konsep apa namanya broadband yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga semua pekerjaan, semua pembangunan dan semuanya itu bisa berjalan lancar dan ujung-ujungnya membawa bangsa dan negara ini lebih maju lagi. Itu harapan kita sih, tentunya bagi harapan yang mulia bagi bangsa dan negara ini. Jadi kita punya overall state di tahun ini. Terus kemudian tentunya dengan hal itu kita juga tetap berkoordinasi dengan segala pihak yang ada gitu ya hari ini gitu ya. Kita tidak lepas dari koordinasi dengan pihak PLN, kemudian dengan pihak IKN sendiri, dengan pihak pemerintah daerah, dan juga bagaimana melihat master plan-nya, dan juga dari Kominfo, dari kementerian, dan juga transisi dan lain-lainnya gitu ya. Jadi semua pihak ini memang kita butuh koordinasi gitu ya, karena seperti masa sekarang gitu ya, kita tentunya dengan kondisi yang belum ideal, kita tentunya lebih banyak membangun BTS-BTS yang lebih sifatnya temporer gitu ya, karena yang penting sebenarnya bisa dipakai memberikan layanan yang maksimal dan tentunya mempercepat pembangunan IKN gitu ya. Dan berikutnya juga kita tentunya melihat master plan yang dikembangkan dari IKN ini seperti apa, sehingga semuanya nanti bisa smooth dan tidak tumbang tindih. Jadi itu gambaran besar Pak Febri, mungkin sedikit dari kita Telkomsel gitu ya. Jadi secara prinsip kita bersama-sama dengan Telkom Group sangat support dan dengan tekad bulat apa namanya siap mensukseskan pembangunan IKN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi tadi sudah disampaikan kepada kita semua bahwa Telkomsel sudah mempunyai roadmap lah kira-kira ya Pak Indra ya, untuk memberikan support kepada IKN, karena nanti di IKN seluruh lembaga-lembaga strategis dan penting ada di situ.
termasuk kepala negara dan wakil kepala negara, para menteri, para pejabat tinggi. Dan tentu saja ini menyangkut keamanan juga ya Pak Indra ya, karena komunikasi bagaimanapun aman, kemungkinan besar juga akan berkolaborasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ya Pak? Betul Pak, kalau itu memang sudah default dari kita gitu. Jadi dari awal waktu begitu IKN itu ya kita udah mulai diminta support, kita tetap berkoordinasi dengan memang dari syarat keamanan gitu ya. Memang itu defaultnya. Jadi mau tidak mau kita memang harus tetap taat kepada peraturan dan apa namanya protokol yang ada, apalagi namanya ibu kota negara gitu ya. Iya. Harus secure semuanya. Iya, aman. secure ya Pak ya. Iya, itu. Jangan sampai bocor nanti kesadap sama intelijen asing, repot juga kan Pak ya. Iya, iya betul Pak. Makanya kita tetap bersama-sama dengan Telkom Group tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan juga menjaga bahwa semuanya aman gitu Pak. Iya. Terima kasih. Semoga kita sukses menuju ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ini di tangan saya sudah banyak pertanyaan ini kepada para narasumber ini. Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ini siapa kek? Sena. Ini siapa kek? Nah, Rangga nih. Betul kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Bosan belanja di bulan puasa? Tenang, dengan paket Combo Sakti Unlimited bikin puasa jadi nggak keki. Kuota hingga 75 GB bisa akses aplikasi favorit sepuasnya. Dapatkan segera di Bintang 363 Pagar, aplikasi My Telkomsel atau outlet terdekat. Kideko. Responsible and reliable energy. Life begins with simple smile. Togetherness. And optimism. We are committed to deliver responsible and reliable energy to satisfy the needs of a growing population in compliance with the highest safety and environmental standards, while also creating value to our community. Pasir, East Kalimantan, Indonesia. Kideko was established in 1982 under a first-generation coal contract of work, CCOW. Less than a decade later, in early 1990s, Kideko began operating the Pasir mine and producing commercially at 3 million tons per year. In 2004, Kideko marked another major milestone by diversifying its ownership to Indonesian partner. In 2008, Kideko's production reached 22 million tons and significantly increased to 34 million tons in 2012. For the past few years, the average annual production has been around 32 to 34 million tons, with more than 500 million tons of total
production until today. Kideco practices the surface open cut coal mining at its 47,500 hectares of mining area concession in East Kalimantan, with total resources identified of 1.6 billion tons and mineable reserves of 569 million tons. Kideco produces a range of subbituminous coal containing exceptionally low levels of sulfur and ashes. In addition, Kideco's coal also produces low level of nitrogen during combustion, making it environmentally friendly to use in coal-fired power plants. Kideco consistently strives to implement the principles of good mining practices and the highest standards of environmental compliance in order to minimize any negative impact in the ecosystems in our operational areas. Kideco is the third largest coal producer in Indonesia. Based on its proven track record in meeting contractual coal delivery obligations, Kideco has earned the reputation for being one of the most reliable coal suppliers in Indonesia. Kideco's geographically well-diversified customer base includes long-standing relationships with highly rated power companies in China, South Korea, Japan, India, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Spain, Slovenia, New Zealand, and more. With annual installed capacity of up to 40 million tons. At the national level, Kideco also supports Indonesia's economic development by supplying more than 30% of our coal to the domestic market. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan adalah komitmen kami yang tercermin dalam kegiatan operasional Kideco sehari-hari. Aspek keberlanjutan adalah inti dari apapun yang kami lakukan. Kami menempatkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai prioritas. Kami juga berkomitmen untuk memajukan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat. Tujuan utama kami adalah menjadi perusahaan tambang batu bara terbaik di Indonesia. Lebih dari itu, aspirasi terbesar kami adalah untuk terus memperbaiki kualitas hidup, menciptakan nilai yang positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari ekosistem. Oleh karenanya, kami juga bertanggung jawab untuk menjaga alam. Reklamasi dan rehabilitasi lahan adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas pasca tambang kami. Kami berkomitmen menjadi perusahaan tambang batu bara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, yang secara konsisten berupaya menerapkan praktik pertambangan yang baik dengan standar kepatuhan lingkungan tertinggi, serta terus memupuk hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang terpenting, kami bertekad untuk berkontribusi bagi Indonesia. Kideco. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ditujukan kepada Pak Rodo. Pak Rodo masih hadir ya? Pak Rodo? Masih hadir kah? Masih hadir, Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari penanya kita, yaitu dari Iman di Balikpapan, Pak. Pertanyaannya begini, Pak.
apakah IKN nanti akan berstatus sebagai daerah istimewa dan bakal berbeda dengan daerah lainnya? Itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Bapak. Seperti yang ada di dalam undang-undang dan dalam peraturan pelaksana, IKN merupakan pemerintah daerah khusus gitu ya Pak ya, yang selevel atau setingkat dengan provinsi. Meskipun secara peran dan tugas itu dari sistem perencanaan kerja dan anggaran itu lebih mirip itu dengan kementerian lembaga. Jadi kepala otoritanya pun itu dianggap setingkat begitu ya dengan menteri atau kepala lembaga. Dan kemudian terkait dengan kewenangan-kewenangannya, tentu seperti kami sampaikan sebelumnya, ada kewenangan yang khusus begitu Pak ya untuk wilayah IKN ini, terutama terkait dengan pemberian perizinan berusaha, kemudian pemberian fasilitas khusus gitu ya dalam mendukung pembiayaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, terkait dengan urusan-urusan penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup. Jadi kalau kita biasanya Pemda itu mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2014, tetapi di IKN ini sebagai pemerintah daerah khusus diberikan kewenangan-kewenangan khusus Pak, yang sifatnya itu memberikan kemudahan, keleluasaan untuk melakukan pembangunan, pengembangan yang nanti diatur di dalam RPP-nya Pak mengenai khusus Pemda Sos ini. Demikian, terima kasih Bapak. Ya, jadi boleh disimpulkan bahwa memang tidak sama dengan daerah-daerah di sekitarnya Pak ya. Tadi sudah Bapak jelaskan, tidak sama, mempunyai rule of the game atau aturan tersendiri yang dimaksudkan supaya bisa lebih mudah di dalam melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan. Dan ini ada pertanyaan juga Pak Rudo, ini menarik, ini sederhana tapi menarik. Setelah jadi IKN ini, apakah biaya hidup di Kaltim semakin mahal atau justru lebih murah dibandingkan dengan Jakarta Pak? Ini pertanyaannya menarik ini, sederhana tapi menarik Pak. Bisa dielaborasi Pak Rudo Pak? Baik Bapak, terkait pertanyaan ini kami belum ada kajian ataupun analisa khusus begitu ya Pak ya, kurang lebih apakah dengan adanya IKN biaya-biaya baik di IKN maupun di wilayah Kaltim ini akan meningkat begitu ya Pak, akan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tetapi yang pasti dengan adanya IKN ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru Pak, yang hanya untuk menarik investasi dalam negeri Pak, tetapi juga kalau di tahun tahapan ketiga itu menjadi top FDI, artinya foreign direct investment nomor 1 di Indonesia nantinya. Nah ini nanti mungkin kita lihat nanti ke depannya Pak, apakah dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi ini mempengaruhi kenaikan harga ya. Jadi misalnya terkait dengan biaya hidup dan sebagainya, tetapi yang pasti fasilitas-fasilitas yang diberikan nanti di IKN ini adalah berupaya untuk pada taraf yang sangat baik ataupun bisa bertaraf internasional. Begitu Bapak. Ya, Pak Rektor apakah bisa membantu menjawab Pak, kira-kira nanti kalau IKN ini jadi, apakah harga-harga di wilayah Kalimantan Timur ini jadi lebih mahal Pak? Pak Rektor masih ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Rektor? Oh ya Pak Rektor, gimana Pak Rektor nih? Apa pertanyaannya gini Pak, pertanyaannya, apakah setelah jadi IKN biaya hidup di Kaltim ini semakin mahal atau justru lebih murah dibandingkan Jakarta Pak? Saya kira kalau direncanakan sejak awal itu saya kira jauh lebih murah daripada Jakarta. Oh gitu ya Pak ya? Kenapa? Daerah-daerah sekitar adalah penyuplai dekat itu yang ada di sekitar ibu kota negara. Sepanjang komoditas atau pengwilayahan komoditas untuk kepentingan masyarakat itu sejak awal kita coba lakukan dengan bagus. Sehingga biaya produksinya itu akan tertekan, termasuk biaya pengangkutannya juga akan tertekan karena kedekatannya itu sudah terasa. Dan
dan itu akan bisa dilakukan kalau sejak awal kita diskusikan dan rencanakan dengan bagus, termasuk yang disampaikan tadi Bu Tipa tadi, bahwa pemerintah kabupaten kota di sekitar ibu kota negara juga sudah mulai fokus untuk mengkoneksikan atau mensinergikan dengan apa yang menjadi sasaran pembangunan ibu kota negara dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Terima kasih Pak Rektor. Jadi supaya harga-harganya tidak melompat, kita perlu atur skenario-nya. Kalau dibiarkan, ya barangkali akan apa yang dikhawatirkan itu akan terjadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para pembicara luar biasa ini. Jadi mohon maaf, ini banyaknya kadang-kadang sederhana tapi memang penting. Jangan-jangan nanti setelah jadi IKN tambah mahal, lalu kemudian juga apakah ini daerah istimewa saja, seperti yang disebutkan tadi dan sudah dijelaskan oleh Pak Rauda tadi, bahwa betul bahwa IKN ini berbeda dengan kawasan sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu narasumber luar biasa sudah banyak memberikan pengetahuan kita mengenai IKN, dan nanti kita perlu elaborasi lagi dengan webinar dan talkshow berikutnya supaya lebih jelas lagi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah ibu kota negara namanya Nusantara. Saya Febi Mahendra Putra bisa menyimpulkan bahwa catatan-catatan penting yang disampaikan para narasumber, Bu Hetiva, Pak Wiono, Pak PLT Bupati, Pak Rektor, semua menginginkan supaya pemerintah pusat tidak hanya memperhatikan IKN tetapi juga wilayah hinterland, supaya tidak terjadi gap, supaya tidak terjadi disparitas, dan supaya tidak terjadi kesenjangan. Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, IKN memberikan harapan baru supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Jawa dan sekitar Jakarta, tetapi juga di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur dan wilayah-wilayah sekitarnya. Demikian yang bisa saya simpulkan, dan kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tapi sebelum menutup acara ini dan mengembalikan kepada MC kita Mbak Bella, saya akan menyampaikan pantun penutup. Sungguh indah mawar berduri, cakep. Baunya semerbak seperti melati, cakep. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Kalau ada yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan jangan lupa tetap bahagia. Kita saksikan video berikut ini. Kak Vel itu orangnya baik, terus ceria. Mungkin orang memandangnya berbeda, ada yang memandang dia ceria, ada yang jutek gitu. Cuman ya aslinya dia baik, meskipun dengan keadaannya seperti itu, dia tetap pede untuk berteman, bersosialisasi, nggak menghindarkan. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan kayak gitu, bakal menghindari. Nama aku Felia Uli, biasanya panggil Felia. Aku ngabung di PNM itu September 2020. Awalnya itu aku jenis akun lapisan, pertama kali di Samarinda seberang. Habis itu dipindahkan lagi ke Balikpapan Utara, sekarang ada di Samarinda Hulu. Halo, perkenalkan nama saya Fitrina. Umur saya 21 tahun, gabung di PNM pada tanggal 3 Februari 2021. Kurang lebih di sini sudah 13 bulan. Kita berdua pernah kerja di Big Mall tuh, pas zaman Covid tuh. Jadi ada kayak pengurangan gitu di tempat kerja yang di Big Mall. Terus Kak Vel kan udah duluan nih gabung di PNM. Terus dia ngasih tahu, ini di tempat kita lagi cari loker nih, apakah kamu minat gitu. Jadi coba gabung di PNM. Pertama kali pasti agak kaget ya, karena kerjanya di lapang. Kalau sukanya pasti enak lah, ngomong sama ibu-ibu, ngobrol sama ibu-ibu. Terus kalau ada alasan atau ibu-ibu yang beda-beda karakter,
dari Sulawesi, tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Saya usaha ikannya ada 3 macam, tenggiri, halo-halo, sama bulan-bulan. Biasanya ikannya dipilet atau dijual utuhan, dikelola anak saya, dijadikan empek-empek, dari pertama kecil-kecilan dulu ya. Terus lama-lama gini, oh Bu enak, diposting di ini, banyak yang suka, banyak yang mau gitu, yang minat. Berjalannya dengan adanya kelolaan ikan begini, masuklah PNM ya, nawarin modal usaha. Belum tahu mekar tuh kan 1 juta, setelah kenal ya alhamdulillah 2 juta gitu. Kalau ibu rumah tangga kan, apa sih yang mau dikerjain? Mana sekarang kan HP aja terus kan, jadi ya itu inisiatifnya dari situ. Saya jual di sosial media itu lebih banyak daripada orang pasar ngambil kan. Kendala misalnya di PKM itu kendalanya sesar waktu ibunya. Misalnya mintanya jam 9, ibunya minta lain-lain, bisa minta sore. Pertama nggak hiraukan value dulu, kayak jangan angin lalu. Terus tuh nanti kalau misalnya udah value lama duduk situ baru dihiraukan. Ini pun masih ketawa-ketawa ibunya. Kak Fel itu meskipun dengan keadaannya seperti itu, dia tetap pede untuk berteman, bersosialisasi, nggak menghindarkan. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan kayak gitu, total menghindar gitu. Kekuatan dia dalam bertahan di sini sih, untuk nyampe 1 tahun itu nggak mudah sih. Kadang sih suka jengkel, sering ngomong gini, sedih, bilang ya, kadang terus kadang ngomong gini, nggak boleh gitu, semua orang itu memiliki kekurangannya masing-masing, itu sih. Buat Felia sendiri, tetap jangan terlalu dengar omongan orang lain, itu apapun orang bilang inilah itulah kekurangan ini itu, tetap jangan terlalu dengar. Kalau bertemu dengan orang yang mungkin memiliki beda dengan kita, itu jangan memandang sebelah mata. Sebetulnya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kita cuma mengenal dia dari depan, kita nggak tahu kepribadian dia sebenarnya seperti apa. Adanya modal usaha ini karena tidak memberatkan juga bayarnya, 75.000 1 minggu. Alhamdulillah di atasnya itu bisa aku dapat sama saya. Mudah-mudahan PNM ini makin percaya, karena saya rasakan ya. Seandainya belum kurasakan mungkin belum bisa aku ngomongnya, tapi sudah dirasain enaknya itu. Karena mingguannya agak ringan, terus orangnya juga ramah, berhormat. Kalau kita ada niat buat ngerjain, pasti semuanya bisa. Kalau itu orangnya secara personal pastinya baik, rendah hati juga nih orangnya. Tetap jadi teman aku, pendengar aku, cerita apapun, baik di cerita dan pekerjaan, baik di luar pekerjaan, tetap jadi pendengar. Yuk kita rangkul teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, dan kenali lebih dekat, karena pada dasarnya kita semuanya sama dan satu. Hanya Felia ya satu, nomor 1 yaitu sabar. Jangan terlalu dengar omongan orang lain. Jadikan omongan orang lain itu jadi motivasi buat diri sendiri. Pertama ya pasti pede aja sih, kan di luar juga banyak kok yang lebih kurang daripada Felia. Makasih udah ngasih Felia uang untuk di sini, sampai dari AO sampai nyanyi SAO. Kita itu tidak memandang buruk, tidak memandang agama, tidak memandang kekurangannya kita semua. Kalau bisa, kalian pasti bisa. Sering kisah dari tempat. Hari keberapa? Hari ke-1. Karena kemarin juga syuting. Yes. Tapi nggak bosi juga kali.
kali buaya, tapi aku cari Pak Ayahnya nggak ada. Yang bersih. Mobilnya yang mana? Olahraga pagi, jalan-jalan. Baik, terima kasih ucapkan kepada yang pada webinar ini sudah menemani kita dan memandu kita sebagai moderator, dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Bapak Dr. H.C. Insinyur Haji Suharso Monoarfa, yang pada saat ini sudah diwakili oleh Pelaksana Tugas Direktur Regional 2 Bappenas, Bapak Muhammad Rudo STMPP PhD. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Gubernur Lemhanas RI Bapak Andi Wijayanto SOS MSC, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isranur MSI, Ketua Bupati Kutai Kartanegara Bapak Dr. Andes Edi Damansyah MSI, yang pada saat ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkap Kutai Kartanegara Bapak Wiono SIP MSI. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada PLT Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Insinyur Haji Hamdam Ponglewa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Dr. Hajah Hetifah Syefudian MPP, Anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Dr. Haji Ruan SIP MP, Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, dan juga Vice President Network Service Management Area Pamasuka Telkomsel Bapak Andreas Indra. Dan kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mitra kami yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami PT Mitra Murni Perkasa, PT Braukol Kideko Jaya Agung, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PT Pegadaian, Bank Kaltim Tara, PT Telkomsel, Alfamidi, Bank Syariah Indonesia, Ibu Hetifah, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina Patra Niaga, PT Astra Agrolestari Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Transco Jaya Tbk, dan PT Samekarendo Indah. Dan Bapak Ibu Tribuner, saya Bella Evangelista mewakili seluruh manajemen dan karyawan Tribun Kaltim mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur atas kesetiaan dan juga perhatiannya kepada Tribun Kaltim selama kurang lebih 19 tahun terakhir ini. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Saatnya menuju Indonesia yang berkelanjutan. Bersama Mitra Murni Perkasa, menciptakan ekosistem energi hijau. Dulu saya petani perkebunan karet, kami cari kira-kira tanaman tumpang sari yang bagus, yang kira-kira bisa ditanam di sela-sela karet. Ternyata kami temukan kopi. Tapi waktu kami menanam awalnya, kami waktu itu belum ada keterampilan sama sekali tentang masalah kopi. Sampai akhirnya PHKT hadir,
memberikan bimbingan kepada kami petani kopi dari berbagai pelatihan tersebut, sehingga kami bisa mengolah kopi yang baik dan benar. Kopi yang ditanam oleh kelompok tani Kampung Kopi Luwak Desa Prangat Baru, jenis kopinya adalah Liberica. Memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan petani. Terima kasih kepada pihak THKT yang telah bersinergi dengan pemerintah. Mudah-mudahan ini untuk mendongkrak ekonominya ke depan. Saya yakin apabila kopi ini dikelola dengan cara yang baik dan benar, akan mendatangkan kesejahteraan bagi para petani. Pupuk Kaltim adalah produsen urea terbesar di Indonesia. Kami memiliki pabrik urea, amonia, dan fasilitas pendukung lainnya untuk menghasilkan produk pupuk berkualitas SNI. Pupuk Kaltim siap menjadi pemain global dengan mengedepankan inovasi untuk menjadi perusahaan agrokimia dan petrokimia kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk Kaltim, future is ours. Ini siapa pakai? Sena. Ini siapa pakai? Nah, Rangga nih. Betul, Kak. Milka? Bukan. Malaika. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Bagusan kacamata ini biar kakek lihatnya lebih jelas. Poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Bosan melanda di bulan puasa? Tenang, dengan paket Combo Sakti Unlimited bikin puasa jadi nggak keki. Kuota hingga 75 GB bisa akses aplikasi favorit sepuasnya. Dapatkan segera di Bintang 363 Pagar, aplikasi My Telkomsel atau outlet terdekat.
Kideko. Responsible and reliable energy. Life begins with simple smile. Kamu tim mana nih? Nabung emas atau cicil emas? Kalau Kideko. Responsible and reliable energy. Life begins with simple smile. Togetherness. And optimism. We are committed to deliver responsible and reliable energy to satisfy the needs of a growing population in compliance with the highest safety and environmental standards, while also creating value to our community. Pasir, East Kalimantan, Indonesia. Kideko was established in 1982 under a first-generation coal contract of work, CCOW. Less than a decade later, in early 1990s, Kideko began operating the Pasir mine and producing commercially at 3 million tons per year. In 2004, Kideko marked another major milestone by diversifying its ownership to Indonesian partner. In 2008, Kideko's production reached 22 million tons and significantly increased to 34 million tons in 2012. For the past few years, the average annual production has been around 32 to 34 million tons, with more than 500 million tons of total production until today. Kideko practices the surface open cut coal mining at its 47,500 hectares of mining area concession in East Kalimantan, with total resources identified of 1.6 billion tons and mineable reserves of 569 million tons. Kideko produces a range of sub-bituminous coal containing exceptionally low levels of sulfur and ashes. In addition, Kideko's coal also produces a low level of nitrogen during combustion, making it environmentally friendly to use in coal-fired power plants. Kideko consistently strives to implement the principles of good mining practices and the highest standards of environmental compliance in order to minimize any negative impact in the ecosystems in our operational areas. Kideko is the third largest coal producer in Indonesia. Based on its proven track record in meeting contractual coal delivery obligations, Kideko has earned the reputation for being one of the most reliable coal suppliers in Indonesia. Kideko's geographically well-diversified customer base includes long-standing relationships with highly rated power companies in China, South Korea, Japan, India, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Spain, Slovenia, New Zealand, and more. With annual installed capacity of up to 40 million tons. At the national level, Kideko also supports Indonesia's economic development by supplying more than 30% of our coal to the domestic market.
Tanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan adalah komitmen kami yang tercermin dalam kegiatan operasional Kideko sehari-hari. Aspek keberlanjutan adalah inti dari apapun yang kami lakukan. Kami menempatkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai prioritas. Kami juga berkomitmen untuk memajukan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat. Tujuan utama kami adalah menjadi perusahaan tambang batu bara terbaik di Indonesia. Lebih dari itu, aspirasi terbesar kami adalah untuk terus memperbaiki kualitas hidup, menciptakan nilai yang positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah bagian dari ekosistem. Oleh karenanya, kami juga bertanggung jawab untuk menjaga alam. Reklamasi dan rehabilitasi lahan adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas pasca tambang kami. Kami berkomitmen menjadi perusahaan tambang batu bara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, yang secara konsisten berupaya menerapkan praktik pertambangan yang baik dengan standar kepatuhan lingkungan tertinggi, serta terus memupuk hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang terpenting, kami bertekad untuk berkontribusi bagi Indonesia. Kideko. Kamu tim mana nih? Nabung emas atau cicil emas? Kalau aku lebih suka cicil emas, karena aku suka megang fisik emas. Makanya aku jadi hashtag tim cicil emas. Tinggal buka aplikasi Pegadaian Digital, klik bagian cicil emas, dan pilih cicil emas batangan. Kamu bisa memilih brand logam mulia sesuai kebutuhanmu. Ada 4 pilihan dengan keunggulan yang berbeda-beda. Besaran dan jangka waktunya bisa kamu pilih sesuai kemampuan. Mudah bukan? Beli emas bisa sambil rebahan. Wah iya, mulai sekarang aku mau jadi host tim cicil emas juga nih. Ceria, mungkin orang mandangnya berbeda, ada yang memandang dia ceria, ada yang jutek gitu, cuman ya aslinya dia baik, meskipun dengan keadaannya seperti itu dia tetap pede untuk berteman, bersosialisasi, nggak menghindarkan. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan kayak gitu bakal menghindari. Nama aku Felia Uli, biasanya panggil Felia. Aku nabung di PNM itu September 2020. Awalnya itu aku jenis akun lapisan pertama kali di Samarinda Seberang. Habis itu dipindahkan lagi ke Balikpapan Utara, sekarang ada di Samarinda Hulu. Halo, perkenalkan nama saya Fitrina. Umur saya 21 tahun, gabung di PNM pada tanggal 3 Februari 2021. Kurang lebih di sini sudah 13 bulan. Kita berdua pernah kerja di Big Mall tuh. Pas zaman Covid tuh, jadi ada kayak pengurangan gitu di tempat kerja di Big Mall. Terus Kavel kan udah duluan nih gabung di PNM. Terus dia ngasih tahu, "Ini di tempat kita lagi cari rocker nih, apa tau kamu minat?" gitu. Jadi coba gabung di PNM. Pertama kali pasti agak kaget ya,
ibu ngobrol cerita sama ibu-ibu, terus panas-panasan ketemu ibu yang beda-beda karakter, akhirnya sekarang mulai terbiasa gitu. Nama saya Bu Nur Hayati, umur 49, asal dari Sulawesi, tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Saya usaha ikan, ikannya ada 3 macam, tenggiri, halo-halo, sama bulan-bulan. Biasanya ikannya dipilet atau dijual Tuhan, dikelola anak saya, dijadikan pempek, dari pertama kecil-kecilan dulu ya. Terus lama-lama bilang, oh Bu enak, diposting di ini, banyak yang suka, banyak yang mau gitu, yang minat. Berjalannya dengan adanya kelolaan ikan begini, masuklah PNM ya, nawarin modal usaha. Belum tahu mekartu kan 1 juta, setelah kenal ya alhamdulillah 2 juta gitu. Kalau ibu rumah tangga kan, apa sih yang mau dikerjain? Mana sekarang kan HP aja terus kan, jadi ya itu inisiatifnya dari situ. Saya jual di sosial media itu lebih banyak daripada orang pasar ngambil kan. Kendala misalnya di PKM itu kendalanya susah waktu ibunya. Kalau misalnya mintanya jam 9, ibunya minta lain-lain, bahkan bisa minta sore. Pertama nggak hiraukan failure dulu, kayak dianggap angin lalu. Terus itu nanti kalau misalnya udah failure lama duduk situ baru dihiraukan. Ini pun masih ketawa-ketawa ibunya. Kak Vera itu meskipun dengan keadaannya seperti itu, dia tetap pede untuk berteman, bersosialisasi, nggak menghindarkan. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan kayak gitu, bakal menghindar gitu. Kekuatan dia dalam bertahan di sini sih, untuk nyampe 1 tahun tuh nggak mudah sih. Kadang sih suka jengkel, sering ngomong gini, sedih, bilang ya kadang, terus sih kadang ngomong gini, nggak boleh gitu. Semua orang tuh memiliki kekurangannya masing-masing. Itu sih. Buat Felia sendiri, tetap jangan terlalu dengar omongan orang lain. Itu apapun orang bilang, inilah itulah kekurangan ini itu, tetap jangan terlalu dengar. Kalau bertemu dengan orang yang mungkin memiliki beda dengan kita, itu jangan memandang sebelah mata. Sebetulnya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kita cuma mengenal dia dari depan, kita nggak tahu kepribadian dia sebenarnya seperti apa. Adanya modal usaha ini karena tidak memberatkan juga bayarnya, 75.000 1 minggu. Alhamdulillah di atasnya itu bisa aku dapat sama saya. Mudah-mudahan PNM ini makin berjaya, karena saya rasakan ya. Seandainya belum kurasakan mungkin belum bisa aku ngomongnya, tapi sudah dirasain enaknya itu, karena mingguannya agak ringan, terus orangnya juga ramah, berhormat, sopan. Kalau kita ada niat buat ngerjain pasti semuanya bisa. Kalau itu orangnya secara personal pastinya baik, rendah hati juga misalnya. Tetapnya teman aku, pendengar aku, cerita apapun, baik di cerita yang pekerjaan, baik di luar pekerjaan, tetapnya pendengar. Yuk kita rangkul teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, dan kenali lebih dekat, karena pada dasarnya kita semuanya sama dan satu. Hanya Felia yang satu sih, kemarin nomor 1 itu sabar. Jangan terlalu dengar omongan orang lain. Jadi
kasih buat diri sendiri. Kamu ya pasti pede aja sih, kan di luar juga banyak kok yang lebih kurang daripada Velia. Makasih udah ngasih Velia uang untuk di sini sampai jadi AO, sampai jadi SAO. Itu tidak memandang mulut, tidak memandang agama, tidak memandang kekurangannya kita semua. Kalau bisa, kalian pasti bisa. Sering kisah hari keempat. Hari keberapa? Hari ke-1. Karena kemarin juga cheating. Yes. Tapi nggak boti juga kali.